Tubuh iblis suci bawaan leluhur iblis diambil oleh Yao Mengying, dan jutaan tentara iblis yang dia kembangkan 100.000 tahun yang lalu dikendalikan olehnya. Apa artinya ini? Itu berarti Jun Changqiao telah membantu sekte sepanjang masa. Karena itu, ia memenuhi syarat untuk menjarah dan menyelesaikan misi tersembunyi. Poin kontribusi yang diberikan tidak banyak, hanya 1 juta. Untuk sistem kontribusi yang akan runtuh, itu tidak layak disebut sama sekali. Hanya generasi keempat dari opening sel talisman yang tidak buruk. Sebagai kartu truf yang belum digunakan, bahkan jika tidak digunakan di masa depan, itu dapat digunakan untuk ditukar dengan uang. Jun Changqiao juga senang melihat seluruh space ring ditumpuk. Lagi pula, satu lagi berarti satu lapisan keamanan lagi. Khas, angan-angan, ding, seni surgawi suci tempering jiwa telah terdeteksi, secara otomatis mencocokkannya dengan teknik budidaya sekte. Petik 2. Seni surgawi suci tempering jiwa. Jun Changqiao bergabung ke dalam space ring dan memegang manual rahasia yang menguning di tangannya. Dia segera merasakan aura sejarah yang kuat, dan berkata, ini seharusnya cukup kuat. Membuka halaman depan dan membaca pengantar terperinci, Gou Sheng sangat gembira. Seni surgawi suci tempering jiwa adalah seni bela diri yang memperkuat jiwa. Meskipun levelnya tidak diketahui, dijelaskan bahwa jika seseorang mengolahnya ke puncak, jiwanya akan dapat meninggalkan tubuh dan melayang ke langit. Ini sedikit mirip dengan metode pemurnian jiwa Tianjun. Jun Changqiao bergumam, tapi kali ini pasti lebih tinggi. Tidak banyak seni bela diri yang berhubungan dengan jiwa di sekte sepanjang masa. Sekarang dia bisa menandingi teknik kultivasi sekte, dia pasti akan menyalinnya dalam jumlah besar dan membiarkan para murid memilikinya masing-masing. Lebih-lebih lagi, Gou Sheng punya ide yang sangat berani. Jika dia mengolah seni surgawi suci tempering jiwa secara ekstrim dan mencapai keadaan di luar tubuh, apakah dia bisa mengemudikan Diablo? Meskipun Me sangat kuat, jika bertemu musuh yang kuat, pasti akan mati. Jika dia menggunakan jiwanya untuk mengendalikannya alih-alih tubuhnya, bahkan jika itu meledak, itu tidak akan membahayakan nyawa muridnya. Petik 2, petik 2. Sistem tidak bisa berkata-kata, tuan rumah berencana untuk mempelajari Me. Aku tidak bisa, Jun Changqiao bertanya. Sistem berkata, pertama-tama, teknologi tidak mendukungnya. Ini bukan masalahku, ini masalah tetua Taixuan dan Ola Arai. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya bertanggung jawab untuk mengemukakan ide itu, mereka akan menyelesaikan masalah teknis. Bagus sekali. Sebelum Tulman pertama, Master Fan, bisa menangis hingga pingsan di toilet, Tulman kedua sudah diatur. Sekte sepanjang masa benar-benar tidak membuat para pemalas berkeliaran. Faktanya, Jun Changqiao ingin mengendalikan Diablo dengan jiwanya demi murid-muridnya. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid favoritnya, dan dia tidak tahan melihat mereka mengorbankan diri di masa depan. Patriark, apakah kamu akan kembali? Yao Mengying bertanya. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, karena leluhur Vian telah menciptakan 1 juta pasukan yang kuat, dia pasti telah menyiapkan banyak sumber daya. Sebelum pasukan dan kuda dimobilisasi, ransum dan pakan ternak harus dimobilisasi terlebih dahulu. Dia benar-benar tidak percaya bahwa tidak ada hal berharga yang tersembunyi di domain iblis yang luas, seperti batu mistik, biji, inti kristal, dan sebagainya. Gadis, tanyakan pada Ghost Eight Generals. Baik. Yao Mengying memandang Guido dan bertanya, apakah ada persediaan? Ya tuan, gemuruh. Di sebuah terowongan di bawah istana kota utama, pintu batu yang menghalangi jalan secara bertahap terbuka. Sebenarnya, ini adalah perbendaharaan suku iblis. Karena dilindungi oleh lapisan demi lapisan formasi, akan sulit untuk menemukannya tanpa pemandu. Tenang, aku harus tenang. Jun Changqiao masuk sambil berpikir sendiri. Perbendaharaan suku iblis pasti memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia harus bekerja keras untuk mengendalikan emosinya agar dia tidak pingsan karena malu. Sistem menghela nafas dan berkata, jika leluhur Vian hidup kembali dan tahu bahwa semuanya telah diambil oleh tuan rumah, dia mungkin akan mati di tempat. Di dalam pintu batu ada istana besar, dan lantainya sangat mewah. Ini membuat Jun Changqiao semakin bersemangat. Tetapi, setelah dia masuk, ekspresinya tiba-tiba menjadi lamban. Tidak ada gunung batu dan harta mistis seperti yang dia bayangkan, juga tidak ada pemandangan yang mempesona. Hanya ada biji yang tersebar, yang jumlahnya kurang dari 50 kilogram. Ini, Jun Changqiao menangis dan berkata, ini adalah perbendaharaan. Guido berkata, 100.000 tahun yang lalu, suku iblis menggunakan semua sumber daya untuk membangun pasukan. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mogok. Sepertinya dia bahagia tanpa alasan.
Mata Jun Changqiao terkunci di rak di sisi istana, dan menemukan bahwa ada banyak buku di sana, jadi dia berkata dengan gembira, apakah semua seni bela diri suku iblis ada di sini? Ya, kata Guido. 100.000 tahun yang lalu, dia dan 7 jenderal lainnya pasti akan mendengarkan leluhur Vian. Sekarang setelah mereka dihidupkan kembali, mereka pasti akan mendengarkan Yao Mengying. Tidak ada alasan lain, siapapun yang memiliki tubuh iblis suci bawaan yang lengkap akan menjadi bos mereka. Ini tidak buruk. Jun Changqiao berjalan mendekat dan membuka sebuah buku. Itu ditulis dalam bahasa suku iblis yang tidak bisa dia mengerti, jadi dia menyimpannya di cincin spasialnya dan berkata, "Sistem, jika Anda punya waktu, terjemahkan manual rahasia ini ke dalam bahasa Mandarin yang disederhanakan untuk saya." Sistem meraung, "Saya bukan alat. Ada banyak manual rahasia yang disimpan di rak. Karena disimpan di perbendaharaan, level dan kualitasnya harus luar biasa. Dia bisa membawa mereka ke Yao Mengying untuk berkultivasi, dan yang tidak dia butuhkan bisa ditukar di pavilion teknik." Jun Changqiao mengambil semuanya tanpa ragu-ragu. Namun dalam prosesnya, ia menemukan sebuah buku yang berbeda dengan ilmu bela diri lainnya karena menguraikan pola jamu. Manual rahasia yang berhubungan dengan pil obat. Jun Changqiao bertanya. Sistem berkata, "Ya." Jun Changqiao dengan penasaran membuka halaman pertama dan berkata, "Terjemahkan konten untuk saya." Petik 2,2. Alat sistem datang online dan setelah beberapa saat retak, dikatakan, ini adalah resep pil yang telah diturunkan sejak lama. Itu berasal dari nenek moyang suku iblis. Hanya ada satu resep pil yang tercatat di dia. Satu pil. Jun Changqiao sangat kecewa. Sistem berkata, "Tuan rumah, tolong tarik napas dalam-dalam dan rilekskan pikiran Anda." "Mengapa? Jangan banyak bertanya, cepatlah." Jun Changqiao menarik napas dalam-dalam. Sistem berkata, resep pil disebut First Transformation Quick Pill. Setelah meminumnya, pengguna dapat langsung menerobos dari Void Piercing Realm ke First Transformation Core Realm. Setelah mendengar ini, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, "Itu saja." "Itu dia." Celepuk. Mata Jun Changqiao berputar ke belakang dan dia pingsan di tanah dengan postur yang mempesona. Mendesah. Sistem berkata, "Saya seharusnya membiarkan dia mengambil napas lagi. Itu tidak berguna. Bahkan jika dia bernafas sepanjang hari, Jun Changqiao masih akan pingsan. Lagi pula, pil yang bisa langsung menembus ke alam inti transformasi pertama terlalu eksplosif dan terlalu dilebih-lebihkan." "Menguasai." Guido berkata dengan lemah. Jun Patriark pingsan lagi. Yao Mengying berkata dengan tenang, "Itu normal. Bawa dia kembali." Faktanya, setelah mengetahui bahwa prajurit yang disegel memiliki kekuatan transformasi pertama, Jun Changqiao berpikir bahwa bakat suku iblis terlalu luar biasa. Kini, kasus tersebut telah terpecahkan. Itu bukan karena gen mereka luar biasa, tetapi karena mereka memiliki pil yang dapat meningkatkan ranah seseorang. Setelah bangun, Jun Changqiao duduk di singgasana di istana dengan kaki kanan disilangkan di atas kaki kirinya. Kaki kirinya terus bergetar saat dia berkata dengan bangga, "Jika saya bisa memperbaikinya, murid sekte pasti akan dapat dengan mudah menyelesaikan transformasi pertama mereka." "Tuan rumah, kamu tidak bisa memperbaikinya." Sistem menuangkan air dingin padanya tepat waktu. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan First Transformation Quick Pill semuanya sangat beracun. Seniman bela diri biasa akan segera mati setelah meminumnya, jadi itu hanya cocok untuk suku iblis. "Tidak apa-apa." Jun Changqiao mengatupkan jarinya dan berkata, "Ini bukan masalahku. Ini masalah aula medis dan aula pil." "Gadis, bagaimana kita keluar?" Tanpa sadar, sudah 10 hari sejak mereka tiba di wilayah iblis. Jun Changqiao merindukan muridnya, jadi dia memutuskan untuk pergi. Sistem meludah. Ini jelas bukan karena ia merindukan muridnya, tetapi karena semua hal baik di dalamnya telah diambil. Leluhur iblis yang malang, tidak diketahui apakah dia bisa menahan pukulan kehilangan segalanya setelah kebangkitan. Kepala keluarga, Yao Mengying berkata, "Apakah kita harus membawa pergi jutaan prajurit juga?" "Kita harus." Jun Changqiao sudah mulai membayangkan adegan dia melambaikan tangannya dan membawa jutaan tentara ke kaki pegunungan sekte besar. Bagaimana dia bisa meninggalkan mereka di wilayah iblis? Yao Mengying berkata dengan cemas, begitu banyak orang yang keluar akan menyebabkan keributan. Memang, Jun Changqiao memegang dagunya dan mulai berpikir. Suku iblis dibenci oleh semua orang di alam atas. Jika mereka semua dibawa keluar, konsekuensi paling serius adalah memperingatkan 10 sekte besar. Gou Sheng sekarang berdiri tegak, tetapi dia pasti tidak akan mau berhadapan langsung dengan tingkat kekuatan ini.
Gadis, Jun Changqiao bertanya, bisakah kita tetap masuk setelah kita pergi? Kapanpun, Yao Mengying berkata. Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, kita dapat menggunakan bagian dari pagoda penjara Tianyuan untuk membawa mereka keluar. Datang, biarkan mereka menenangkan pikiran mereka. Suara mendesing, suara mendesing. Petik 2, di bawah perintah Yao Mengying, Jenderal Guiba dan 20.000 tentara suku iblis dibawa ke pagoda penjara Tianyuan. Mengambil 20.000 tentara dan mengirimkan jutaan tentara pasti akan memakan waktu berkali-kali. Itu sedikit merepotkan, tapi setidaknya itu bisa dilakukan secara diam-diam. Gadis, Jun Changqiao berkata, ayo keluar. Oke. Yao Mengying berdiri di tempat, dua lampu merah keluar dari matanya dan bergabung ke langit, secara bertahap merobek pusaran kecil. Ayo pergi, Patriark, haruskah kita membawa 9 yang kehilangan tubuh iblis bawaan mereka? Aku hampir lupa jika kamu tidak menyebutkannya. Jun Changqiao berkata, bawa semuanya. Meskipun 5 pria dan 4 wanita telah kehilangan tubuh iblis bawaan mereka, alam mereka masih ada. Selain yang terakhir yang sedikit lemah, sisanya semua peringkat 5 atau 6, mereka bisa dibawa kembali ke sekte untuk dipelihara. Dalam hal ini, mereka sebenarnya cukup beruntung. Tentu saja, kehilangan tubuh iblis bawaan sama dengan kehilangan spesialisasi, tetapi memberikannya kepada Yao Mengying lebih baik daripada memberikannya kepada leluhur iblis. Sekarang dia bisa bergabung dengan sekte sepanjang masa, manfaat yang akan dia dapatkan di masa depan tidak akan terukur. Desir, di luar lembah, 2 aliran cahaya terbang keluar dari pusaran yang tiba-tiba muncul. Kepala keluarga, Li Qingyang dan yang lainnya berteriak. Murid senior yang datang untuk menyelamatkan Yao Mengying, serta ribuan Diablo, masih menunggu dengan cemas. Ayo pergi, Jun Changqiao berkata, ayo kembali ke sekte. Sua, semua orang memanggil Rainbow Wings of Dazzling Light mereka, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang. Pusaran yang awalnya muncul di lembah juga berangsur-angsur tertutup. Pintu masuk ke altar telah diaktifkan oleh anggota paviliun bulan terkubur pada awalnya, tetapi telah menghilang setelah Jun Changqiao dan Yao Mengying masuk. Namun, The Great Guardian dan pria berjubah hitam masih menunggu di altar. Ini aneh, sudah lama tidak ada pergerakan. Mengapa segel wilayah iblis belum dicabut? Jangan khawatir, The Great Guardian berkata dengan tenang, lagi pula, itu telah disegel selama 100.000 tahun. Butuh waktu untuk mengangkatnya sepenuhnya. Mari kita tunggu dengan sabar. Oke, orang-orang dari paviliun bulan terkubur terus menunggu di altar, sama sekali tidak menyadari bahwa salah satu dari mereka, Jun Changqiao, telah kembali dengan muatan penuh. Dia bernyanyi dengan keras di sepanjang jalan. Suaranya yang indah bergema di langit, mengejutkan burung-burung, menakut-nakuti binatang buas dan meruntuhkan gunung-gunung. Desir, aliran cahaya di dekat laut barat tiba-tiba menghilang. Itu hilang, leluhur Vien telah dibangkitkan. Zenren Tonggu dan Masato Kitano, yang berada di tempat tinggal gua yang ekstrim, mengerutkan kening. Fenomena itu telah muncul selama beberapa hari. Sekarang tiba-tiba menghilang, sangat mungkin leluhur iblis, yang telah jatuh 100.000 tahun yang lalu, telah berhasil dibangkitkan. Sial, kami telah tertipu. Para ahli dari 10 sekte abadi utama yang berada di daerah di mana aliran cahaya menghilang tidak memperhatikan fenomena tersebut. Mereka langsung menyadari bahwa mereka mungkin telah ditipu oleh leluhur Vien. Lokasi kebangkitannya tidak ada di sini. Itu benar, itu tidak ada di sini. Lokasi kebangkitan berada di Dark Blood Pool. Pada saat ini, kamera memperbesar bayangan hitam yang sepertinya dilukis di dinding telah benar-benar terwujud. Itu adalah tubuh 1,89 meter. Karena dia tidak mengenakan pakaian apapun, otot-ototnya menonjol, dan dia terlihat sangat kuat. Dia menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Tuanku, keempat tetua berjubah hitam berlutut di tanah satu demi satu, wajah mereka dipenuhi ekstasi. Retakan, pria telanjang itu mengepalkan tinjunya dan kemudian berbalik, memperlihatkan wajah yang sangat dingin. Dia masih sangat muda, dia sangat dingin, dia tampak seperti kaisar malam saat itu. Tunggu sebentar, mengapa dia menggunakan Ye Xingchen di kehidupan sebelumnya sebagai analogi? Itu sangat aneh. Bola yang ditempatkan di platform batu telah kehilangan cahayanya karena jiwa yang tersisa di dalamnya telah bergabung dengan tubuh berotot ini. Leluhur iblis, leluhur Vien yang menyedihkan akhirnya dibangkitkan. Desir, pada saat ini, darah di kolam tiba-tiba menyembur keluar dan kemudian menyelimuti tubuhnya. Secara bertahap diringkas menjadi baju perang yang luar biasa, dan juga memberi warna merah pada kulit pucatnya.
Gadis tercela, leluhur Vien yang benar-benar dibangkitkan berkata dengan marah, bagaimana saya bisa membiarkan Anda menyentuh tubuh Vien Sein bawaan saya? Puff, begitu dia selesai berbicara, dia memuntahkan darah. Meskipun itu karena jiwa dan tubuhnya belum sepenuhnya menyatu, itu lebih karena fisik yang menemaninya sepanjang hidupnya telah direnggut oleh orang lain. Sudah berakhir, kehilangan fisik sudah cukup untuk membuatnya muntah darah. Jika dia tahu bahwa sejuta tentara Vien dan semua jenis fasilitas penempaan telah diambil, bukankah dia akan mati karena marah di tempat? Satu-satunya hal yang beruntung adalah karena dia telah kehilangan tubuh Vien Sein bawaan yang lengkap, leluhur Vien tidak dapat memasuki wilayah Vien sesuka hati, jadi dia tidak akan tahu terlalu banyak untuk saat ini. Tuanku, penatua berjubah hitam buru-buru berkata, kamu baru saja dibangkitkan, dan jiwa dan tubuhmu belum sepenuhnya menyatu. Kamu tidak boleh begitu marah. Huff. Leluhur Vien duduk dan tenang. Dia berkata, meskipun saya telah kehilangan tubuh Vien Sein bawaan, saya hanya perlu memulihkan diri untuk sementara waktu untuk kembali ke kondisi puncak saya. Seperti yang diharapkan, Jun Changqiao menebak dengan benar. Meskipun orang ini telah dibangkitkan, kekuatannya secara keseluruhan telah berkurang banyak. Puff, tiba-tiba, leluhur Vien memuntahkan darah lagi. Dalam rencananya, setelah kebangkitan, dia akan memanggil kembali 10 tubuh iblis suci bawaan yang tersebar. Meskipun mereka mungkin tidak segera mencapai kondisi puncaknya, mereka setidaknya akan meningkat ke tingkat yang layak. Tapi pada akhirnya, mereka direnggut oleh orang lain. Rencana dari 100.000 tahun yang lalu ditukar dengan keluhan setelah dibangkitkan. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dan terluka dia. Leluhur Vien menutupi wajahnya dan berkata dengan sedih, itu terlalu sulit bagiku. Sekte sepanjang masa. Setelah Jun Changqiao kembali, dia segera memanggil Zhen Dejun dan memerintahkannya untuk membuat barisan isolasi yang sangat tersembunyi di Gunung Surgawi kuno sesegera mungkin. Sejumlah besar anggota tentara Vien berkumpul bersama akan membentuk Vien Qi yang sangat kuat, jadi mereka harus melakukan pekerjaan yang baik dalam melindunginya. Ya, Zhen Dejun memimpin anggota Arai Hall dan mulai sibuk. Segera, hutan besar di utara sekte ditutupi oleh aliran arai cahaya dan kemudian disembunyikan. Setelah menenangkan Ghost Eight Generals dan 20.000 tentara Vien Army, Jun Changqiao datang ke Forging Peak dan melihat Fan Yezi duduk di kursi geladak, berjemur dengan teko teh di sampingnya. Dia tersenyum polos dan, di aula-aula pengecoran, Fan Yezi menyandarkan separuh tubuhnya di atas meja dan mengangkat satu kakinya ke atas seperti capung yang sedang berenang di air. Jun Changqiao duduk di sebelahnya dan menyesap tehnya. Sulit dipercaya, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Setelah beberapa saat, Fan Yezi akhirnya memindahkan seluruh wajahnya dari gambar. Kemudian, dengan ekspresi terkejut, dia menarik kembali postur anehnya dan berdiri di tempat. Sebagai seorang ahli dalam pengecoran, meskipun dia tidak bisa mengerti bahasa Mowang, dia bisa tahu dari gambar bahwa ini benar-benar baju besi yang bagus. Aku akan menerjemahkan teksnya. Jun Changqiao meletakkan cangkir tehnya dan berkata, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk membuatnya sesuai dengan gambar? Petik 2, Fan Yezi terdiam beberapa saat dan berkata dengan serius, Patriark, baju besi yang dirancang oleh gambar ini pasti luar biasa. Jika saya tidak memiliki bahan yang sesuai, akan sulit bagi saya untuk membuatnya. Tidak ada masalah untuk menggambar sesuai dengan gambar. Namun, jika dia hanya membuatnya sesuai dengan gambar dan tidak bisa menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, itu akan membuang-buang waktu. Jangan khawatir, Jun Changqiao berkata, ini masalahku, bukan masalahmu. Artinya sudah jelas, Anda bertanggung jawab untuk membuat baju besi sesuai dengan gambar dan menyerahkan bahannya kepada saya. Jadi, jangan mengejek Gou Sheng karena menggunakan sekte sebagai alat. Faktanya, sejak dia mewarisi tulang besi, dia adalah alatnya. Tidak masalah, Tuan Fan menyesap tehnya, selama Patriark menyediakan materi, dia masih sangat percaya diri. Bagaimana dengan 100.000 set? Puff, Fan Yezi memuntahkan tehnya dan tidak repot-repot menyekanya. Dia menatap dan berkata, Patriark ingin membuat 100.000 set baju besi seperti ini. Ya, petik 2, Hall Master Fan tiba-tiba merasa sedikit pusing. Kelahiran peralatan membutuhkan banyak temper. Level armor pada gambar harus tinggi, tetapi akan membutuhkan waktu lama untuk diproduksi. Jika dia membuat 100.000 set, dia harus menghabiskan sisa hidupnya, menempa. Kepala keluarga, Fan Yezi berkata dengan getir, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Ikuti aku. Jun Changqiao bangkit dan membawanya ke ruang terbuka di belakang aula. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan beberapa meja pengecoran. Dia berkata,
Dengan alat ini, kamu seharusnya bisa mempercepat penempaan, kan? Fan Yezi tercengang. Ya dewa, di mana Patriark menemukan begitu banyak meja tempa untuk peralatan? Bagaimanapun, Hall Master Fan adalah ahli dalam menempa. Dia buru-buru berjalan dan memeriksa aula penempaan dari sudut pandang profesional. Dia berseru, fasilitas penempaan kelas atas. Jun Changqiao berkata, meja casting ini akan ditempatkan di Foundry Peak. Saya masih memiliki banyak buku tentang casting. Saya akan mengirimkannya setelah saya menerjemahkannya. Baik, Fan Yezi berkata dengan tatapan membara. Hari berikutnya, dengan kerja keras alat sistem, cetak biru dan buku tempa semuanya diterjemahkan dan dikirim ke aula penempaan. Fan Yezi mulai meneliti dengan sepenuh hati, lupa makan dan tidur. Dia benar-benar lupa bahwa dia hanya beristirahat selama 2 hingga 3 hari setelah dia selesai membuat bagian-bagiannya. Untungnya, Yao Mengying mampu mengendalikan sejuta tentara iblis yang kuat. Jika tidak, Hall Master Fan pasti akan memiliki tanggung jawab berat lainnya, dan itu adalah memodifikasi semua armor perang mereka agar sesuai dengan standar murid. Setelah mengatur alat pertama, Jun Changqiao pergi ke puncak formasi arai. Anak nakal, orang tua Taixuan mengerutkan kening dan berkata, kamu benar-benar tidak baik. Sungguh realisasi yang menyakitkan, menguasai. Jun Changqiao menyeringai dan berkata, muridmu punya ide bagus. Apakah kamu ingin mendengarnya? Petik 2, Orang tua Taixuan bertanya, ide apa? Tidak dapat disangkal, setelah bergabung dengan sekte sepanjang masa, orang ini telah mengatur banyak pekerjaan untuknya. Namun, tanpa yang pertama, Bambu Mountain nomor 1 tidak akan bisa ditingkatkan di semua aspek, apalagi di produksi massal. Sebagai seorang gek teknis, pikirannya semua ada di meh. Secara alami, dia akan lebih bersedia melihat produk terus ditingkatkan hingga bersinar terang di alam atas. Ini karena itu akan memberinya rasa pencapaian yang luar biasa. Menguasai, Jun Changqiao duduk dan berkata, sekte kami memiliki seni bela diri kuno yang disebut seni surgawi suci dari tempering jiwa. Ketika dikultivasikan secara ekstrim, jiwa seseorang dapat meninggalkan tubuh dan terbang ke langit. Petik 2, Orang tua Taixuan berkata dengan tidak sabar, saya pikir ide Anda ada hubungannya dengan meh. Seni bela diri, dia tidak tertarik, ini ada hubungannya dengan itu. Jun Changqiao berkata, saya berencana untuk membiarkan murid saya mengolahnya. Ketika dia mencapai tingkat meninggalkan tubuh, dapatkah dia menggunakannya untuk mengemudikan Diablo? Setelah mendengar ini, mata pria tua Taixuan itu melebar. Menggunakan jiwa untuk mengemudikan meh, ini adalah ide gila. Lebih-lebih lagi, orang tua Taixuan mengerutkan kening dan berkata, karena kamu bisa mengendalikannya, mengapa menggunakan jiwa? Bukankah ini berlebihan? Jun Changqiao berkata, jiwa yang ditempa oleh Secret Heavenly Art of Soul Tempering sebenarnya mirip dengan klon. Bahkan jika dihancurkan, itu tidak akan menyebabkan kerusakan fatal. Yang saya maksud adalah membiarkan jiwa mengendalikannya. Setidaknya di masa depan, ketika Anda menghadapi bahaya, Anda tidak akan melibatkan murid Anda. Apakah itu ajaib? Orang tua Taixuan itu tercengang. Meskipun dia tidak memperhatikan seni bela diri, dia masih tahu bahwa kemunduran jiwa seringkali lebih serius daripada kemunduran tubuh. Bahkan bisa menyebabkan jiwa bubar. Seni surgawi suci apa yang bisa memadatkan klon jiwa? Ini terlalu mengejutkan. Apakah kamu sudah berkultivasi ke tingkat meninggalkan tubuh? Tidak. Petik 2, Orang tua Taixuan itu menangis dan berkata, bagaimana Anda ingin saya memodifikasinya? Sederhana. Jun Changqiao berkata, ubah semua formasi di meh sehingga bisa dikendalikan oleh jiwa. Petik 2, Orang tua Taixuan benar-benar ingin menendang orang ini ke tempat tidur istrinya. Memodifikasi formasi untuk mengendalikan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan membuka mulutnya. Tanpa beberapa tahun atau dekade, tanpa beberapa bab atau lusinan bab, bagaimana bisa dimodifikasi dengan begitu mudah? Menguasai, Jun Changqiao bangkit dan berkata, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Aku akan menangani urusan internal. Anda, melihat pria itu pergi, pria tua Taixuan itu marah. Tetapi setelah beberapa saat, dia menyentuh dagunya dan berpikir, sepertinya sedikit menarik menggunakan jiwa untuk mengendalikan meh. Teknologi hanya dapat ditingkatkan melalui penelitian dan inovasi yang berkelanjutan, jadi ide Jun Changqiao memberinya cara berpikir yang baru. Ding, alat kedua ada di tempatnya. Di ruang medis. Penatua Wei dengan hati-hati mempelajari formula pil kecepatan satu putaran yang diterjemahkan oleh sistem dan berkata dengan sungguh-sungguh, Patriark, ramuan yang tercantum di sini sangat beracun hanya dengan namanya.
Bisakah kamu menumbuhkannya? Jun Changqiao bertanya. Ini, Penatua Wei terdiam sejenak. Dia selalu berurusan dengan herbal konvensional, tetapi dia tidak pernah menanam herbal beracun sebelumnya. Seharusnya itu tidak menjadi masalah. Tetapi, Penatua Wei berkata dengan cemas, Patriark, apa yang Anda rencanakan dengan ramuan yang sangat beracun ini? Pil, tidak, itu terlalu berbahaya. Jun Changqiao tidak menjelaskan, dia hanya mengatakan beberapa patah kata dan pergi. Ding, alat ketiga ada di tempatnya. Berbicara tentang racun, tentu saja, dia tidak bisa melupakan Miao Saifeng. Jadi, Jun Changqiao pergi ke aula racun dan mengeluarkan salinan formula pil, berkata, Tuan Aula Miao, jika ramuan yang tercantum di sini disuling menjadi pil, apakah ada cara untuk menghilangkan racunnya? Pil itu beracun, buang saja racunnya, itu bukan masalah besar. Itu tidak bisa dihilangkan, Miao Saifeng berkata dengan pasti. Petik 2, petik 2. Sama seperti Jun Changqiao yang kecewa, dia menambahkan, tapi, menurut racunnya, kamu bisa memperbaiki penawarnya untuk menghilangkannya. Apakah begitu? Gou Sheng tiba-tiba berharap. Dia berkata, aku akan menyerahkan pemurnian penawar yang sesuai untukmu. Ding, alat keempat sudah terpasang. Setelah membuat pengaturan, Jun Changqiao kembali ke puncak kepala naga. Dalam perjalanan, dia berpikir dengan hati-hati. Apakah ada sesuatu yang tidak dia atur setelah kembali dari wilayah Mowang? Apakah ada anggota yang menganggur di fraksi? Pada saat ini, Gou Sheng melihat seorang murid membersihkan Diablo, jadi dia berteriak sekuat tenaga, Jingxi, meh nomor 66 ini hampir hancur olehmu. Cepat bersihkan toilet. Ya, setelah Patriark membuat pengaturan, berbagai aula mulai sibuk. Tentu saja, sebagai pilar sekte sepanjang masa, Jun Changqiao tidak akan tinggal diam untuk minum teh, karena dia masih harus membawa kembali prajurit yang tersisa dari wilayah iblis. Gadis, ayo pergi. Oke, tanpa istirahat, Jun Changqiao membawa Yao Mengying ke kapal perang kuno dan terbang keluar dari sekte tersebut. Tidak ada yang bisa memasuki wilayah iblis, jadi mengapa membuang-buang energi? Alasannya adalah bahwa aliran cahaya di barat menghilang, yang mungkin berarti bahwa leluhur iblis telah dibangkitkan, jadi mereka harus membawa kembali semua prajurit sesegera mungkin untuk mencegah kejadian tak terduga. Tak perlu dikatakan, kekhawatiran Jun Changqiao bukannya tidak berdasar. Setelah leluhur iblis dibangkitkan, dia tidak segera pergi ke pengasingan untuk memulihkan diri, tetapi sebaliknya, dia memikirkan cara memasuki wilayah iblis. Gadis itu telah menyatu dengan fisikku, jadi dia pasti membutuhkan waktu untuk beradaptasi, jadi aku harus mendahuluinya dan mengendalikan jutaan pasukan iblis. Mendesah, pria malang, dia masih berfantasi tentang bagaimana tidak ada yang berani menentangnya dengan lambaian tangannya. Suara mendesing, di wilayah iblis, Yao Mengying membawa Jun Changqiao masuk lagi. Seperti biasa, 20.000 tentara-tentara iblis ditahan di pagoda penjara Tianyuan, kemudian dikirim ke sekte sepanjang masa. Arya, Zhao Doudou, dan Dailu mengalami depresi. 20.000 dari mereka masuk dan 20.000 dari mereka keluar. Setidaknya biarkan mereka menyiksa mereka untuk sementara waktu untuk memuaskan hasrat mereka. Tidak mungkin, pemimpin cabang paviliun bulan terkubur, yang diikat, memandangi prajurit setinggi 2 hingga 3 meter yang mengenakan baju besi yang sangat bagus, matanya berkilat tidak percaya. Dia dan organisasinya telah bekerja keras untuk membuka segel wilayah iblis dan membangunkan tentara iblis yang tersegel di dalamnya. Sekarang mereka tiba-tiba muncul di depan mereka dalam kelompok, itu pasti tak terbayangkan. Karena pagoda penjara Tianyuan digunakan untuk transfer, dalam setengah bulan berikutnya, tentara dikirim ke Gunung Abadi Kuno satu demi satu tanpa diketahui oleh dunia. Tentu saja, seluruh alam atas tidak berminat untuk peduli dengan sekte sepanjang masa, karena mereka semua mendiskusikan apakah leluhur iblis dibangkitkan. Itu tidak benar. Di gua yang ekstrim, Masato Kitano bingung. Jika leluhur iblis dibangkitkan, dia harus mengambil tindakan. Mengapa dia tidak melakukan apapun dalam setengah bulan terakhir? Lebih baik jika tidak ada gerakan. Zenren Tonggu memutar matanya dan berkata, apakah kamu masih ingin menyaksikan alam atas jatuh ke dalam kekacauan? Masato Kitano menggelengkan kepalanya. Aku khawatir ini adalah ketenangan sebelum badai. Kebangkitan leluhur iblis tidak ada hubungannya dengan penggarap keliling. Bagaimanapun, itu adalah 10 sekte surgawi teratas dan berbagai klan yang menghancurkan suku iblis. Namun, jika mereka menyebabkan keributan, mereka pasti akan terlibat. Karena itu, mereka berharap dunia akan damai. Jangan terlalu banyak berpikir. Zenren Tonggu meletakkan bidak catur dan berkata,
semuanya memiliki aturannya sendiri. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dan melihat. Walaupun demikian, tetapi, Masato Kitano meraung, kamu diam-diam mengganti bidaknya lagi. Aneh, di istana negeri ajaib Ling Yao, lelaki tua bungkuk itu bingung. Cahaya hitam telah menghilang selama setengah bulan. Jika leluhur iblis dibangkitkan, mengapa tidak ada gerakan? Duduk di singgasana, Permaisuri Ling Yao berkata, dia seharusnya sangat lemah setelah dibangkitkan. Mungkin dia sedang memulihkan diri. Tuanku, pria tua bungkuk itu berkata, Aula Rilem telah memanggilmu beberapa kali. Apakah kamu masih tidak pergi? Permaisuri ini mengikuti perintah mereka untuk memburu pengkhianat Gu Shaoxi. Petik 2, Suara mendesing. Permaisuri Ling Yao berdiri dan berkata, Tuan telah mengatur janji 10 tahun untukku. Jika tidak ada yang lain, jangan ganggu budidaya pintu tertutup permaisuri ini. Tuanku, pria tua bungkuk itu berkata, Jun Changqiao tidak sekuat itu. Mengapa menganggapnya begitu serius? Permaisuri Ling Yao berhenti dan berkata, di alam atas, siapapun bisa diremehkan, tapi bukan dia. Kalau tidak, Jin Hao tidak akan kalah darinya 2 kali. Petik 2, Ekspresi pria tua bungkuk itu menjadi serius. Jun Changqiao telah melukai Jin Hao begitu dia naik. Kemudian, dia menyiksa Jin Hao di hutan kayu besi. Jun Changqiao ini memang tidak bisa diremehkan. Siapa tahu, dia bahkan mungkin memenuhi syarat untuk bertarung melawan tuan mereka pada hari pertempuran. 2 bulan kemudian, Jun Changqiao akhirnya membawa jutaan tentara Mowang kembali ke sekte sepanjang masa. Li Qingyang dan Pei Qi juga tidak menganggur. Mereka membangun barak, tempat pengeboran, dan fasilitas lain untuk mereka tinggali. Jun Changqiao bersandar di kursi di ruang kerja dan menghela nafas lega. Akhirnya, mereka semua ada di sini. 20.000 sehari, berlari bolak-balik dan berbaring. Namun, ini sepadan. 1 juta pembudidaya rilem inti bergulir semuanya ditempatkan di Gunung Abadi Kuno. Ini memberinya banyak kepercayaan diri. Sekte Mistis Pedang, Sekte Mistis Pedang. Jun Changqiao menopang kakinya di atas meja dan berkata dengan bangga, datanglah padaku jika kamu berani. Petik 2, Sistem tidak bisa berkata-kata. Jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan buat keributan di depan Sekte Sejati dan Sekte Dao. Melampiaskan amarahmu pada Sekte Mistik. Pahlawan macam apa kamu? Karena jutaan tentara Mowang dapat dikendalikan langsung oleh Yao Mengying, Jun Changqiao tidak membiarkan mereka memasuki sekte setelah membawa mereka kembali. Lagi pula, ada terlalu banyak orang. Tentu saja, 5 pria dan 4 wanita tidak bisa melarikan diri. Hantu 8 jenderal tidak bisa melarikan diri. Setelah segel sekte ditempatkan, jumlah murid di sekte sepanjang masa meningkat dari 100.001 menjadi 100.018. Omong-omong, sejak dia naik ke alam atas, sekte tersebut tidak merekrut banyak murid. Tampaknya Sun Mucheng adalah satu-satunya. Kata, tampaknya, berarti bahwa penulis tidak yakin apakah dia melewatkan sesuatu. Tentu saja, itu terkait dengan strategi pengembangan Jun Changqiao. Misi alur cerita utama di alam atas hanya membutuhkan sekte untuk mencapai tingkat abadi. Namun, tidak ada batasan jumlah murid. Karena itu, dia lebih memilih menempuh jalur elit. Lagi pula, 1 murid lagi berarti 1 lagi konsumsi sumber daya. Hitung Mengying. Jun Changqiao berkata, sekte kita sepanjang masa memiliki total 9 pembudidaya rilem pencarian kebenaran. Kita seharusnya layak menjadi sekte tingkat Xuan, kan? Tidak layak, kata sistem. Mengapa? Karena tuan rumah terlalu lemah. Kata-kata ini menusuk hati Jun Changqiao dengan keras. Menurut penilaian sekte di benua bintang jatuh, jika budidaya patriark tidak memenuhi persyaratan, pasti akan sulit baginya untuk meningkatkan levelnya. Untungnya, Gou Sheng telah menipu sepenuhnya dan tidak menyeret sekte tersebut ke bawah. Sekarang, itu menyeretnya ke bawah. Tidak, Jun Changqiao berkata, saya perlu mengkonfirmasi tingkat sekte tingkat Xuan. Sekte di alam atas tidak memiliki lembaga sertifikasi, jadi tidak mungkin untuk menentukan apa yang memenuhi syarat. Namun, dia bisa menggunakan sekte lain sebagai referensi. Misalnya, dia bisa pergi ke Sword Mystic Sect atau Sword Mystic Sect. Gadis, Jun Changqiao berkata dengan telepati, cepat dan biarkan 8 jenderal hantu mengolah teknik kultivasi tersembunyi. Lalu, ikuti aku untuk mengunjungi sekte tingkat Xuan. 5 pria dan 4 wanita yang kehilangan tubuh iblis Conate mereka hanyalah pembudidaya iblis. Mereka tidak akan menimbulkan kecurigaan jika mereka dibawa keluar. Namun, ke-8 jenderal itu tidak bisa karena mereka adalah anggota klan Mowang.
Mereka harus menekan energi iblis murni mereka setiap saat dan tidak ditemukan. Seseorang bertanya, bagaimana dengan tinggi badan mereka? Selama energi iblis benar-benar ditekan, itu tidak akan menjadi masalah. Lagi pula, bahkan pemain bola basket bisa tumbuh hingga lebih dari 2 meter. Bukankah normal bagi manusia untuk memiliki beberapa orang tinggi? Bagaimana dengan penampilan mereka? Itu baik-baik saja, masih ada topeng yang mengubah wajah. Terus terang, ada ahli di Rilem mencari kebenaran di sekte tersebut. Jika dia tidak keluar dan bersenang-senang, Jun Changqiao akan merasa tidak nyaman. Deng, 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 deng. Suatu hari, di bawah musik latar heroik, Jun Changqiao berjalan keluar dari aula dengan mantel bulu dan kacamata hitam. Yao Mengying berdiri di lapangan seni bela diri dengan setelan hitam ketat. Di belakangnya, 8 jenderal hantu Rilem pencari kebenaran berdiri berjajar dalam setelan hitam dengan tangan di belakang punggung. Adegan ini sangat sosial, desir. Jun Changqiao mengangkat tangannya dan melirik jam tangan merek XX dari Swiss. Dia berkata, waktunya tepat. Ayo pergi. Di bawah tatapan eselon atas dan murid, Gou Sheng memimpin Yao Mengying, 8 jenderal hantu, dan 5 pria dan 4 wanita ke medan perang kuno. Kemudian, mereka terbang keluar dari Ion Immortal Mountain dan menuju Sword Mystic Sect. Dari kelihatannya, sangat sulit untuk memahami apakah mereka akan mengunjungi atau menyelesaikan skor lama. Fiuh, di salju yang dingin, Jun Changqiao menghirup udara panas. Matanya dipenuhi dengan kenangan masa lalu. Yao Mengying berjalan turun dari kapal perang dan melihat sekeliling yang putih. Dia bingung, Patriark, mengapa kamu berhenti? Karena, Jun Changqiao berkata, disinilah aku pertama kali datang ke dunia atas. Pada tanggal 9 September tahun 12028 dari kalender Starfall, Gou Sheng naik ke dunia atas dengan bantuan arai penciptaan langit dan bumi. Dia mendarat di sini di wilayah Sekte Mistis Kontrol Pedang. Saya mengerti. Yao Mengying tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memberi Patriark waktu untuk bernostalgia. Ketika Jun Changqiao pertama kali datang ke dunia atas, dia memiliki konflik dengan Sekte Mistis Kontrol Pedang di sini. Pada akhirnya, dia mencuri pedang terbang mereka dan tidak mengembalikannya. Sebenarnya, Gou Sheng tidak salah menerobos masuk ke wilayah mereka. Bagaimanapun, dia secara acak diteleportasi ke sini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, dia meminta maaf, tetapi pihak lain tidak berniat untuk melepaskannya. Itu sebabnya konflik semakin intensif. Bagaimana dengan kali ini? Mengetahui bahwa ini adalah wilayah Sekte Mistis Kontrol Pedang, dia masih dengan paksa menghancurkan barisan dan masuk dengan kapal perang. Dia jelas mencari masalah. Tidak, saya di sini untuk mengunjungi. Anda mengatur arai di pintu masuk. Jika saya tidak melanggarnya, bagaimana saya bisa masuk? Desir, desir, satu demi satu, aliran cahaya terbang. Jelas, Sekte Kontrol Pedang Mistik juga menyadari bahwa susunannya rusak dan mengirim sejumlah besar murid. Sama seperti terakhir kali, mereka dipenuhi dengan kemarahan. Wilayah itu sengaja dikepung, yang berarti tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Pada akhirnya, seseorang berani memecahkan arai. Dia benar-benar menantang otoritas Sekte Mistik. Kamu pasti telah memakan hati beruang dan nyali macan tutul untuk menerobos masuk ke Sekte Misterius Pedang Kekaisaranku. Kamu harus dihukum berat. Murid-murid dari Sekte Pedang Terbang mengutuk saat mereka terbang. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, mereka melihat kapal perang kuno dengan bangga mengambang di salju. Ketika mereka melihat Jun Changqiao dengan bulu cerpelai menutupi bahunya, kemarahan di wajah mereka segera berubah menjadi keterkejutan dan ketakutan. Itu dia, Patriark Sekte sepanjang masa. Setiap orang. Senyum tidak berbahaya muncul di wajah Jun Changqiao. Dia berkata, saya di sini lagi. Apakah Anda menyambut saya? Selamat datang pantatku, Sekte Mistis Kontrol Pedang sangat rendah akhir-akhir ini. Mereka sangat rendah sehingga mereka tampaknya terputus dari dunia. Mengapa? Ini karena orang yang masuk tanpa izin ke domain bumi dan mengirim orang untuk memburunya ke Gunung Surga Feng Qi memiliki seorang master bernama Zhenren Tonggu. Ini adalah pukulan besar yang tidak bisa dia singgung. Ini terutama terjadi ketika para ahli top dari berbagai ras dan faksi berkumpul di sekte sepanjang masa. Mereka menghabiskan setiap hari dalam ketakutan, takut orang itu tiba-tiba datang mencari masalah. Untungnya, 3 tahun telah berlalu, tetapi pihak lain masih belum datang. Seolah-olah mereka telah melupakan dendam di antara mereka. Setiap orang, di dalam aula utama Sekte Pedang Kekaisaran, Sang Patriark, Qiao Baisou, berkata dengan ekspresi serius, aku merasa tidak nyaman baru-baru ini.
Aku khawatir ini pertanda buruk. Beberapa sesepuh berkata serempak, kami juga memiliki perasaan yang sama. Kepala keluarga, pada saat ini, teriakan alarm datang dari luar aula, seseorang telah masuk tanpa izin ke sekte. Qiao Baishou dan para tetua lainnya buru-buru berjalan keluar dan melihat kapal perang terbang ke arah mereka dari gerbang gunung. Itu melayang di atas tempat latihan, dan ketika cahaya memudar, kata-kata, kapal perang kuno, bisa terlihat dengan jelas. Ini sudah berakhir, orang itu datang mencari mereka. Pada saat ini, Qiao Baishou dan para tetua lainnya akhirnya mengerti mengapa mereka merasa tidak nyaman baru-baru ini. Mereka bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi selamanya. Patriark Qiao, Jun Changqiao muncul di haluan kapal dan menangkupkan tinjunya, aku merindukanmu setelah berpisah di Gunung Lingfeng, jadi aku datang mengunjungimu hari ini. Mengabaikan fakta bahwa dia dengan paksa masuk ke formasi sebelumnya, orang ini sebenarnya cukup sopan. Petik 2, Ekspresi Qiao Baishou sangat jelek. Menerbangkan kapal perang di atas sektenya sendiri, perilaku arogan seperti itu, bukankah dia di sini untuk menimbulkan masalah? Para petinggi juga sangat marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Lagi pula, aura orang ini tidak lebih lemah dari mereka. Petinggi sekte tipe Suan umumnya berada di peringkat 2 atau 3, jadi Jun Changqiao, yang berada di peringkat 7, dapat mengintimidasi mereka bahkan jika dia tidak membawa murid apapun bersamanya. Jun, Patriark, Qiao Baishou berkata dengan sungguh-sungguh, bukankah tidak pantas bagimu untuk berkunjung seperti ini? Tuanmu adalah Zenren Tonggu, kamu luar biasa. Tapi sekte mistik pedang kekaisaran saya masih merupakan sekte tipe Suan di dunia atas, bagaimana kami bisa membiarkan Anda mempermalukan kami seperti ini? Desir. Pada saat ini, beberapa lampu pedang terbang dari kapal perang. Qiao Baishou dan para tetua lainnya berpikir bahwa pihak lain menggunakan semacam teknik pedang, jadi mereka dengan cepat melepaskan kultivasi mereka. Dentang. Petik 2. Anggota Imperial SWAT Mystic Sekte yang berkumpul di sekitar panggung pertempuran juga mengeluarkan senjata mereka. Semua jenis efek khusus berkumpul di pedang mereka, menyebabkan suasana menjadi khusyuk. Tapi hasilnya, lampu pedang tidak menyerang siapapun, mereka hanya menusuk ke tanah di luar aula. Setelah cahaya menghilang, beberapa pedang terungkap. Patriark Qiao, Jun Changqiao berkata, ketika kursi ini pertama kali datang ke dunia atas, saya berhutang budi kepada sekte Anda karena memberi saya pedang terbang ini. Hari ini, saya di sini untuk mengembalikannya. Petik 2, Qiao Baishou hampir muntah darah. Pedang terbang ini jelas dicuri olehmu, sekte kami tidak memberikannya padamu sama sekali. Jun Chang berkata sambil tersenyum, meminjam pedang untuk mengembalikan pedang adalah satu hal. Kamu mengejarku untuk membunuhku adalah hal lain. Jadi, dia melompat ke lapangan latihan dan berkata sambil tersenyum, kita masih perlu menghitung dengan jelas. Seperti yang diharapkan, dia ada di sini untuk membuat masalah. Ketika dia tidak memiliki kekuatan, dia hanya bisa bersembunyi. Sekarang dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya, itu jelas bukan gaya Jun Changqiao. Mendesah. Sistem berkata, kaki tuan rumah meninggalkan tanah lagi. Patriark Qiao, Qiao Baishou mengerutkan kening, di Gunung Lingfeng, kamu mengatakan bahwa dendam di antara sekte kita sudah berakhir. Betul sekali, Jun Changqiao berkata terus terang, kursi ini memang mengatakan itu. Tapi, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan sambil tersenyum, jika saya ingat dengan benar, Master Sekte Qiao tampaknya telah menyebutkan ketika dia pertama kali datang ke Gunung Puncak Roh bahwa ada banyak hutang antara dua sekte kami yang belum diselesaikan, mapan. Petik 2, Qiao Baishou dapat melihat bahwa orang ini berencana untuk bertindak tanpa malu-malu dan dengan sengaja mempersulit sekte mistik pedang kekaisaran. Jun Changqiao, salah satu petinggi akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan berteriak, jangan menggertak. Suaranya berhenti tiba-tiba karena Yao Mengying tiba-tiba muncul di depannya dan dengan ringan mengangkat tangan kecilnya. Sepanjang seluruh proses, dia tidak melepaskan aura apapun dan terlihat sangat lemah. Boom! Tetua Imperial SWAT Mystic Sekte terbang keluar dari aula seperti bola meriam, lalu pingsan 1000 kaki jauhnya dengan wajah kanannya bengkak. Siapa yang berani memanggil patriarku dengan namanya lagi? Yao Mengying bertepuk tangan, matanya bersinar dingin, hasilnya adalah kematian. Dia telah sepenuhnya mewarisi tubuh iblis suci bawaan dan tidak dengan sengaja melepaskan ki iblis, tetapi tatapan dan kata-katanya sangat menakutkan, menyebabkan Qiao Baishou dan yang lainnya menggigil. Jun Changqiao melayang turun dari kapal perang dan tersenyum, Patriark Qiao, tetuamu nakal, jadi masuk akal bagi muridku untuk memberinya pelajaran,
kan? Jun, Patriark, Qiao Baishou berteriak dengan marah, mengingat gurumu adalah Zenren Tonggu. Kursi ini telah sabar dan sabar, tetapi jangan berpikir bahwa sekte mistik pedang kekaisaran semudah itu untuk diganggu. Jun Changqiao tersenyum dan berkata, dari apa yang kamu katakan, sepertinya kamu memiliki trik lain di lengan bajumu. Qiao Baishou mengeluarkan token giok yang sangat indah dan berkata dengan dingin, apakah kamu tahu apa ini? Apa itu? Ini adalah lencana sekte kehormatan yang dikeluarkan oleh Aola Jie. Jika sekte Anda dalam bahaya, Anda akan menerima perlindungan tanpa syarat Aola Jie. Cek, Jun Changqiao mendengus. Ketika sebuah sekte diakui oleh Realm Hall, mereka akan menerima lencana kehormatan. Sejujurnya, lencana itu tidak terlalu berharga, tetapi keuntungannya adalah jika sekte itu dalam bahaya, Realm Hall akan memberikan bantuan untuk mencegah bencana. Oleh karena itu, semua sekte besar berharap untuk menerima lencana dan jimat pelindung. Karena persyaratan yang ketat, tidak banyak sekte yang menerima lencana. Secara kebetulan, Sword Mystic Sect adalah salah satunya. Kali ini, seseorang dengan berani datang ke wilayah mereka untuk menimbulkan masalah, yang memenuhi persyaratan sebuah sekte berada dalam bahaya. Mereka bisa langsung menggunakan lencana untuk menghindari bahaya. Bahkan mengeluarkannya akan menjadi penghalang. Sayangnya, orang yang datang untuk menimbulkan masalah adalah Jun Changqiao. Orang ini tidak menyukai Realm Hall sejak dia berada di alam bawah. Setelah mengetahui penggunaan lencana, dia tidak peduli sama sekali. Bahkan, jika lencana itu dapat digunakan untuk menghubungi sekutu, Gou Sheng mungkin menunjukkan rasa hormat. Namun, jika Realm Hall terlibat, siapa yang dia coba menakut-nakuti? Qiao Baishou juga tahu bahwa Jun Changqiao memiliki perlindungan tuannya, jadi dia mungkin tidak takut pada Realm Hall. Oleh karena itu, alasan dia mengeluarkannya bukan untuk menakut-nakutinya, tetapi untuk menempatkan dirinya pada posisi yang tidak menguntungkan sehingga dia berada di sisi yang benar. Aku kalah darimu di Gunung Lingfeng. Kami setuju untuk melepaskan dendam kami, tetapi Anda datang untuk membuat masalah lagi. Dia tidak percaya bahwa Zenren Tonggu, yang sangat terkenal di alam atas, akan membiarkan muridnya menimbulkan masalah tanpa alasan. Ketika dia lebih kuat, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi ketika dia lebih lemah, dia akan mulai berpikir. Benar saja, dunia di mana seni bela diri dihormati sangat realistis. Jun, Patriark, Qiao Baishou berkata dengan dingin, selama kamu menghancurkan lencana ini, Realm Hall pasti akan mengirim seseorang. Ketika itu terjadi, tuanmu, Zenren Tonggu, yang akan kehilangan muka. Tidak apa-apa, Jun Changqiao berkata, tuanku secara alami riang dan acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Dia tidak memiliki rasa malu. Jika Zenren Tonggu mendengar ini, dia mungkin akan melepas sepatunya dan memukul wajahnya dengan sol sepatunya. Dia juga akan mengutuk, kamu mungkin tidak tahu malu, tapi aku. Petik 2, Qiao Baishou tertekan, haruskah dia menghancurkannya atau tidak? Sejujurnya, lencana itu adalah barang sekali pakai. Setelah dihancurkan, itu akan hilang. Haruskah saya bernegosiasi dengannya lagi untuk melihat apakah saya dapat meminimalkan masalah ini? Petik 2. Tunggu, mana tokenku? Qiao Baishou, yang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba menyadari bahwa Medal of Honor di tangannya telah hilang. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat Jun Changqiao mengotak-atiknya. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa yang bisa dilakukan Jie Hall padaku. Token itu langsung hancur. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mencubitnya. Desir, pada saat ini, token yang hancur tampaknya telah memicu semacam pembatasan. Tiba-tiba, cahaya merah menyembur keluar dan terus terbang ke langit. Tampaknya memiliki kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Pistol sinyal, Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan bertanya. Cahaya merah. Seseorang menghancurkan Medal of Honor dan memanggil Realm Hall untuk perlindungan. Posisi ini, tampaknya adalah sekte mendalam pedang kekaisaran. Lampu merah menembus awan, segera mengejutkan semua seniman bela diri di alam atas dan menyebabkan keributan besar. Banyak orang tahu tentang medali kehormatan, tetapi hampir tidak pernah digunakan ketika diberikan kepada sekte, karena mereka yang ingin menimbulkan masalah akan takut pada Aola Jie setelah melihatnya. Siapa yang punya nyali untuk menyerang sekte yang dilindungi oleh Aola Jie? Medali kehormatan hanya akan hancur dalam krisis absolut. Mungkinkah sekte mendalam pedang kekaisaran dalam bahaya? Ayo pergi dan lihat. Desir, semua seniman bela diri di daerah yang paling dekat dengan lampu merah mulai bergerak. Bahkan banyak sekte tidak bisa duduk diam. Sinyal mara bahaya dari Imperial Sword Profound Sect terbang.
Ini adalah sekte tingkat hitam. Jika seseorang mengabaikan Aula Jie dan datang mencari masalah, masalahnya pasti sangat serius. Secara alami, mereka tidak bisa melewatkannya. Keingintahuan, ini adalah masalah umum di antara manusia. Di tempat tinggal gua yang ekstrim, Zenren Tonggu, yang sedang bermain catur, melihat lampu merah dan berkata dengan terkejut, sebuah sekte meminta bantuan dari Aula Jie. Sekte yang bisa mendapatkan Medal of Honor pastilah sekte tingkat hitam. Siapa yang berani membuat masalah? Kata Masato Kitano. Jangan terganggu, Zenren Tonggu berkata, lanjutkan bermain catur. Selama bukan leluhur iblis yang keluar untuk menimbulkan masalah, tidak ada yang layak disebutkan kepadanya. Desir. Di markas besar Aula Jie, saat lampu merah menyala, sekelompok besar seniman bela diri terbang keluar dan menuju sekte mendalam pedang kekaisaran. Jun Changqiao duduk di kursi yang disiapkan oleh Ghost Fight dan menyilangkan kakinya dengan santai. Karena sekte tingkat hitam berpikir bahwa mereka dilindungi oleh Aula Jie, dia akan menunjukkannya hari ini. Selama dia ingin menyelesaikan skor, tidak ada yang bisa menghentikannya. Gou Sheng tidak hanya sombong, tetapi dia juga hampir berdiri bahu-membahu dengan matahari. Petik 2, Ekspresi Qiao Baishou sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan merebut Medal of Honor dan menghancurkannya. Atau apakah dengan perlindungan Zenren Tonggu, orang ini berpikir bahwa dia tak terkalahkan di dunia. Selama sekte mendalam pedang kekaisaran berada di kanan, tidak masalah jika Anda memiliki master yang kuat. Jun Changqiao dan Qiao Baishou memiliki sikap yang berbeda. Oleh karena itu, adegan yang muncul adalah semua orang sedang menunggu Aula Jie tiba. Tentu saja, banyak seniman bela diri di sekitar sudah tiba. Meskipun mereka tidak memasuki sekte mendalam pedang kekaisaran, ketika mereka melihat bahwa batas di luar rusak, mereka segera yakin bahwa para pendatang baru tidak ramah. Tidak heran sekte tingkat hitam ini akan menghancurkan medali. Siapa ini? Semua orang melepaskan indera spiritual mereka. Segera, mereka melihat sebuah kapal perang melayang di atas sekte mendalam pedang kekaisaran. Kapal perang kuno, ini adalah patriark sekte sepanjang masa. Aku sudah lama mendengar bahwa kedua sekte ini memiliki dendam. Mungkinkah mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah? Mereka telah memaksa sekte mendalam pedang kekaisaran untuk menghancurkan medali. Menurut pendapat saya, mereka ada di sini untuk menghancurkan sekte tersebut. Sekte sepanjang masa baru saja naik ke dunia atas. Mungkinkah mereka sudah memiliki kemampuan untuk menghancurkan sekte tingkat hitam? Setelah memastikan bahwa Jun Changqiao lah yang menerobos masuk ke sekte mendalam pedang kekaisaran, semua orang memulai diskusi panas. Pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi dengan kekaguman. Dia baru saja menghancurkan sekte Fuqian baru-baru ini, dan sekarang dia telah memaksa sekte tingkat hitam untuk mencari bantuan dari Aula Jie. Jun Changqiao ini memang seseorang yang bisa mencapai hal-hal hebat. Suara mendesing. Pada saat ini, aliran cahaya terbang dari langit. Orang-orang Aula Jie ada di sini. Sial, setidaknya ada 100 dari mereka. Seperti yang diharapkan dari sekte yang sangat dilindungi. Mereka segera datang untuk membantu ketika menghadapi bahaya. Sekte mendalam pedang kekaisaran. Jun Changqiao juga memperhatikan bahwa sekelompok besar seniman bela diri dengan cepat mendekat. Karena itu, dia tersenyum tipis dan berkata, mereka cukup cepat. Qiao Baishou menghela napas lega. Selama orang-orang Aula Jie tiba, sekte akan benar-benar aman. Jun Patriark, Qiao Baishou berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, konflik antara sekte kita berasal dari kesalahpahaman. Kita mungkin bisa menyelesaikannya jika kita berbicara dengan tenang. Tidak perlu mempersulit kedua belah pihak. Maaf, Jun Changqiao menggosok hidungnya dan tersenyum. Kau yang malu, bukan aku. Suara mendesing. Pada saat ini, seniman bela diri Jie Hall melesat melintasi langit dan terbang menuju istana Imperial Sword Profound Patriarch. Dari aura yang mereka pancarkan, kekuatan mereka tampaknya berada di antara peringkat 8 dan peringkat 9. Sekte kami sepanjang masa sedang menyelesaikan konflik di dunia pugilistik. Tidak ada kekuatan atau organisasi yang diizinkan untuk ikut campur. Mereka yang melanggar, suara Jun Changqiao bergema di langit. Para seniman bela diri di luar menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan. Kemudian, mereka mendengar suara, bum-bum. Kemudian, mereka melihat para ahli Aula Jie yang terbang di atas dikirim terbang kembali seperti bola meriam. Beberapa menabrak dinding batu, sementara yang lain menabrak hutan. Kalian semua harus enyah. Jun Changqiao akhirnya mengatakan apa yang ingin dia katakan. Kamera menyorot ke atas dari sudutnya.
Ghost Eight Generals digantung di posisi yang berbeda dan tinju mereka terkepal. Jelas bahwa para ahli Aula Jie dikirim terbang oleh mereka. Prosesnya sesederhana memantulkan bola karet. Kuat, terlalu kuat, pada saat ini, Zenren Tonggu, yang berada di gua yang ekstrim, merasakan sedikit ketidaknyamanan. Namun, dia tidak mengambil hati dan terus bermain catur dengan Masato Kitano tanpa malu-malu. Tanda pisah. PS, saya, yang secara alami bebas dan acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, dengan lemah memohon suara Anda. Pakar peringkat 8 dan peringkat 9 dari Realm Hall adalah yang pertama terbang, tetapi mereka juga yang pertama dikirim terbang kembali. Mereka ambruk dalam berbagai posisi di hutan belantara dan tenggelam ke dalam dinding batu. Ini, para seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Itu adalah seorang praktisi seni bela diri kuno yang dikirim oleh Aola Jie. Terlepas dari apakah dia kuat atau lemah, dia mewakili otoritas absolut. Namun, dia tanpa ampun diusir. Qiao Baishou, yang baru saja menghela napas lega, melebarkan matanya. Dalam waktu singkat setelah Realm Hall muncul, dia telah membayangkan banyak skenario. Misalnya, Realm Hall akan bernegosiasi dengan Jun Changqiao setelah mereka mendarat, yang akan membuatnya pergi dengan ketakutan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Realm Hall akan menyerang bahkan sebelum mereka mendarat. Arogan, terlalu sombong. Jun Changqiao mengatupkan jarinya dan berkata, jika kamu berpikir bahwa Realm Hall dapat melindungimu, maka kamu salah besar. Nada suaranya sangat tenang, tapi itu membuat Qiao Baishou berkeringat dingin. Mata tajam pria itu menakutkan, seolah-olah dia benar-benar gila. Cukup, cukup, seniman bela diri Realm Hall yang tiba kemudian berhenti di luar sekte mistis kontrol pedang. Ekspresi mereka berdua marah dan takut. Mereka telah melihat rekan mereka dikirim terbang, dan mereka juga mendengar kata-kata Jun Changqiao. Jadi, mereka tampak seperti ingin masuk, tetapi tubuh mereka sangat jujur saat mereka berdiri di luar. Jika musuh tidak bergerak, mereka tidak akan bergerak. Jun Changqiao, seorang ahli dengan posisi di Realm Hall berkata dengan suara rendah, apa maksudmu? Dia ada di sana ketika berbagai ras menyerang sekte sepanjang masa, jadi dia tidak perlu melihat kapal perang kuno untuk segera mengenali Jun Changqiao. Apakah kamu tidak mengerti? Gou Sheng berkata dengan acuh tak acuh, saya berurusan dengan dendam dunia petinju. Sekte mistis kontrol pedang sekarang berada di bawah perlindungan Aula Alam. Tidak ada sekte yang diizinkan untuk mempersulit kita, teriak ahli itu. 8 seniman bela diri tinggi dan kuat yang melayang di atas sekte itu sangat kuat, dan dia sangat waspada. Namun, karena dia ada di sini, dan ada begitu banyak seniman bela diri, dia tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun. Maaf, Jun Changqiao berkata, sekte ini telah menyinggung saya sebelumnya. Belum lagi Realm Hall, bahkan surga tidak dapat melindunginya. Gadis, hancurkan papan nama sekte ini untukku. Gou Sheng awalnya berencana untuk memeras sejumlah uang dan pergi. Lagi pula, lebih baik memadamkan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Namun, karena Aola Jie telah diperingatkan, tidak ada salahnya meningkatkan masalah ini ke tingkat yang sangat serius. Ya, Yao Mengying melompat dan memadatkan kekuatannya menjadi tangan raksasa, meraih plakat yang telah lama tergantung di aula utama. Ekspresi Qiao Baishou dan yang lainnya berubah drastis. Plakat yang diukir dengan kata-kata, Sekte Pedang Misterius mewakili reputasi sekte, sama seperti aula utama. Jika sekte sepanjang masa menghancurkan plakat ini, itu sama saja dengan menginjak-injak martabat sekte itu. Hentikan, dia harus menghentikannya, meskipun Qiao Baishou dan yang lainnya menginginkannya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mereka hanya bisa menyaksikan Yao Mengying meraih plakat itu secepat mungkin. Gadis, jangan kurang ajar. Aura yang kuat melonjak dari gunung belakang sekte misterius pedang kekaisaran. Seorang lelaki tua terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Telapak tangannya yang layu mengumpulkan kekuatan roh sejati dan secara langsung menyambut kekuatan yang dilepaskan oleh Yao Mengying. Ledakan, sebuah suara teredam terdengar. Astaga! Yao Mengying mendarat di panggung pertempuran, sementara lelaki tua yang muncul terhuyung-huyung di depan aula utama, hampir jatuh ke tanah. Penatua tertinggi, Qiao Baishou dan yang lainnya sangat gembira. Sebagai sekte pedang misterius, kekuatan mereka mungkin hanya peringkat 2 atau 3 di permukaan, tapi pasti ada ahli generasi tua yang bersembunyi di belakang mereka. Tetua sekte pedang misterius ini tidak lemah, dia sudah mencapai peringkat 8. Jika bukan karena Yao Mengying yang mengancam martabat sekte, dia pasti tidak akan keluar dari pengasingan. Jun, Patriark, tetua tertinggi berkata dengan nada berat, karena sekte kita memiliki dendam,
mengapa kita tidak mendiskusikannya dengan damai? Membahas. Jun Changqiao tersenyum, saya ingin 1 miliar batu yang sangat dalam, akankah Sekte Pedang Misterius Anda memberikannya kepada saya? Tentu saja, tetua tertinggi berkata dengan tegas. Kalimat ini tidak hanya mengejutkan Qiao Baishou, tetapi juga mengejutkan Jun Changqiao. Seperti kata pepatah, lebih baik memadamkan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Penatua tertinggi berkata, sejak Jun Patriark mengatakan 1 miliar, Sekte Pedang Misterius saya secara alami akan memberikannya kepada Anda. Agung, Qiao Baishou baru saja akan berbicara ketika dia diinterupsi. Jika Anda masih mengenali saya sebagai paman bela diri Anda, maka cepat tutup mulut Anda. Petik 2, Patriark Qiao terdiam. Meskipun dia adalah pemimpin Sekte Pedang Misterius, tetua tertinggi masih paman bela dirinya, dia hanya bisa mempertahankan posisinya saat itu karena bantuannya. Jun Changqiao tertekan. Saya hanya santai mengatakannya, mengapa dia bekerja sama dengan saya, jika saya tahu lebih awal, saya akan meminta 10 miliar. Bala bantuan dari Boundary Hall juga tertekan. Bukankah Anda menghancurkan lencana kehormatan Anda sehingga kami bisa datang dan membantu? Sekarang kita di sini, Anda ingin menghabiskan uang untuk menyelesaikan masalah ini, apakah Anda bermain rumah? Apakah kamu bercanda? Jun Patriark, penatua tertinggi berkata, 1 miliar batu yang dalam bukanlah jumlah yang kecil, kita perlu waktu untuk mengumpulkannya, jadi tolong tunggu sebentar. Petik 2, Tidak, Pak, Anda terlalu kooperatif. Anda telah membuat suasana jahat yang telah saya habiskan dengan begitu banyak usaha untuk berkultivasi sama sekali tidak berguna. Baik, Jun Changqiao berkata, aku akan menunggu. Pihak lain sudah seperti ini, jika dia terus mempersulit, itu akan sangat tidak baik. Apa yang kamu tunggu? Penatua tertinggi memelototi Qiao Baishou dan memarahi, cepat dan dapatkan batu yang dalam. Petik 2, Tidak peduli seberapa enggannya Qiao Baishou, karena paman bela dirinya berkata demikian, dia hanya bisa menatap beberapa tetua. 1 miliar batu yang sangat dalam memang bukan jumlah yang kecil, dan akan butuh waktu untuk mengumpulkannya. Jun Changqiao mampu menunggu, dan karena dia tidak ada hubungannya, dia berkata, saya dapat mengatakan bahwa senior ini adalah orang yang luar biasa dengan sekali pandang. Seperti kata pepatah, orang bijak tunduk pada keadaan. Jun Patriark memimpin sekte di usia yang begitu muda, dia bisa dianggap sebagai pahlawan dari masa muda. Tetua tertinggi berkata sambil tersenyum. Keduanya mengobrol dengan santai, menyebabkan para ahli Boundary Hall berdiri di luar gerbang gunung dengan wajah merah. Sial, Sekte Pedang Misterius menghancurkan lencana kehormatan mereka dengan sengaja untuk membuat kita terlihat buruk. 15 menit kemudian, Qiao Baishou mengeluarkan 1 miliar batu yang sangat dalam dan menatap kakek tua dengan air mata di matanya. Dia sepertinya berkata, Paman bela diri, jika kita memberikan uang dalam jumlah besar ini kepada orang lain, sekte kita hanya akan bisa memakan kulit pohon di masa depan. Apa yang kamu lihat? Cepat dan berikan pada Jun Patriark. Petik 2, Qiao Baishou mengatupkan giginya dan melemparkan cincin spasial yang diisi dengan batu yang dalam ke Qin Lai dengan hati yang sangat sedih. Dia tampak sangat mirip seorang istri kecil yang telah sangat dirugikan. Setelah Jun Changqiao mengambil inventaris, dia menangkupkan tangannya dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, sekte sepanjang masa dan sekte pedang misterius telah melunasi semua hutang. Pamitan, suara mendesing. Petik 2. Dia membawa Yao Mengying dan yang lainnya kembali ke kapal perang kuno dan terbang di bawah tatapan semua orang. Ini sudah berakhir, kupikir mereka akan bertarung. Praktisi bela diri yang menonton pertunjukan sedikit frustrasi karena mereka tidak bisa menonton pertempuran. Diaken, seorang praktisi bela diri Boundary Hall berkata dengan suara rendah, apa yang harus kita lakukan? Orang yang bertanggung jawab atas aula batas yang dengan canggung melayang di udara memelototi Qiao Baishou dan berteriak, pulanglah dan tidur. Suara mendesing. 100 praktisi bela diri terbang menjauh. Mereka telah keluar dari markas dengan cara yang muluk-muluk, tetapi mereka harus kembali tanpa melakukan apa-apa. Hanya biaya perjalanan saja mungkin lebih dari 100.000 batu yang dalam. Sudah berakhir. Qiao Baishou bersandar lemah ke pilar di luar aula dan berkata di ambang kehancuran, kami telah menyinggung aula batas. Puff. Tiba-tiba, penatua tertinggi yang berdiri di depannya memuntahkan darah, wajahnya sangat pucat. Pada akhirnya, dia terhuyung-huyung ke tanah dan berkata dengan lemah, gadis itu pasti di alam pencarian kebenaran. Ketika Jun Changqiao datang untuk menimbulkan masalah, tetua tertinggi telah menemukannya, tetapi dia tidak keluar dari pengasingan.
Karena 8 seniman bela diri yang tinggi dan kuat terlalu tidak biasa, dia mungkin akan disiksa jika dia keluar. Itu baik-baik saja. Sekte memiliki lencana kehormatan, orang itu mungkin tidak berani melakukannya secara nyata. Sejujurnya, ketika dia melihat Qiao Baishou ragu-ragu untuk menghancurkan lencana itu, tetua tertinggi yang bersembunyi di kegelapan menjadi cemas. Pihak lain jelas tidak datang dengan niat baik, tunggu apa lagi, cepat panggil orang. Untungnya, Jun Changqiao mengambil inisiatif dan menghancurkan lencana Qiao Baishou, membiarkan tetua tertinggi bernafas lega. Dengan bantuan Jie Hall, sekte akan aman, dan saya tidak perlu keluar dari pengasingan untuk menghadapi 8 ahli yang tak terduga ini. Rencana ini stabil seperti anjing tua, tetapi dia tidak menyangka bahwa Jie Hall akan mengirim orang begitu cepat dan mengirim mereka terbang, bahkan tidak bisa memasuki sekte. Seperti yang diharapkan, 8 pria tinggi dan kuat itu sangat kuat. Saat tetua tertinggi diam-diam bersukacita, Jun Changqiao memerintahkan Yao Mengying untuk menghancurkan lencana itu. Ini membuatnya tidak bisa bersembunyi lagi, dia harus keluar dan membela kehormatan dan martabat sekte. 8 pria tinggi dan kuat tidak bisa menang, tetapi bisakah mereka tidak menang melawan seorang wanita? Yao Mengying memang menyerang sebelumnya, tetapi para tetua yang dikirim terbang hanya peringkat 1 atau 2, jadi tetua tertinggi tidak mengambil hati. Tapi kebenarannya, wanita yang terlihat lemah di matanya sebenarnya adalah seorang ahli pencari kebenaran sejati. Dalam hal kemurnian Ki Iblis, dia bahkan lebih tinggi dari Jenderal 8 Hantu, bagaimanapun juga, dia memiliki tubuh iblis suci bawaan yang lengkap. Ledakan, keduanya bertukar pukulan, dari cara tetua tertinggi mundur, dia jelas dirugikan. Tidak, dia berpura-pura, dia dengan panik menekannya karena organnya terluka parah. Surga, seorang gadis yang tampak berusia 20-an memiliki kekuatan yang mengerikan. Rasa sakit di otaknya membuat tetua tertinggi sadar, dan dia langsung menyadari bahwa karena sekte sepanjang masa berani menimbulkan masalah dan menyerang Jie Hall, mereka pasti tidak takut. Sekte Mistik Sword Imperial saya dalam bahaya. Tidak, saya harus mengakui kekalahan. Jadi ketika Jun Changqiao dengan santai menawarkan 1 miliar, dia setuju tanpa ragu-ragu. Situasi saat ini jelas merupakan krisis besar bagi sekte tersebut. Tidak peduli berapa banyak uang yang harus mereka keluarkan, mereka harus mengusir wabah ini. Dalam plot umum, ahli generasi yang lebih tua pasti akan keluar untuk memberikan tamparan di wajah karakter utama. Namun, ketika Grand Elder melihat bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, dia segera mengakui kekalahan. Ini sangat pintar. Tapi bagaimana dia akan menjelaskan ini ke Aula Jie yang datang dari jauh untuk membantu? Pembaca di tempat kejadian dapat bersaksi bahwa token itu dihancurkan oleh Jun Changqiao. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte pedang misterius. Tentu saja, bahkan jika mereka adalah orang-orang yang telah menghancurkannya, Grand Supreme Elder masih akan mencoba untuk menyelesaikan konflik dengan sekte sepanjang masa bahkan dengan mengorbankan Jie Hall, karena yang terakhir adalah eksistensi yang tidak mampu mereka bayar, menghina. Harus dikatakan bahwa pihak lain telah melihat semuanya secara menyeluruh. Ini juga menunjukkan bahwa memiliki seorang penatua dalam keluarga seperti memiliki harta karun. Ayo, dengan semua orang pergi, tidak ada lagi kegembiraan. Berbagai seniman bela diri hanya bisa pergi dengan kesal. Namun, meskipun masalah telah berakhir, itu membuat mereka sangat menyadari bahwa sekte sepanjang masa itu luar biasa. Mereka benar-benar berani bertarung dengan Aula Jie, dan yang terakhir bahkan tidak berani mengeluarkan suara setelah dipukuli. Terutama 8 seniman bela diri tinggi dan kuat yang tergantung di atas sekte. Meskipun sulit untuk melihat tingkat kultivasi mereka, hanya dengan berdiri di sana, mereka merasa seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Sekte sepanjang masa memiliki banyak ahli. Tidak heran mereka berani menimbulkan masalah bagi sekte peringkat Xuan. Menurut saya, Aula Jie juga takut pada 8 seniman bela diri, jadi mereka tidak berani mengeluarkan suara setelah dipukuli. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit untuk percaya bahwa sekte terpencil yang baru saja naik 3 atau 4 tahun yang lalu berani melawan Aula Jie. Sekte terpencil, hanya dengan membuat sekte pedang misterius menghabiskan uang, sekte sepanjang masa ini mungkin memenuhi syarat untuk disebut sekte peringkat Xuan, atau bahkan lebih tinggi. Petik 2. Kejadian ini memberi berbagai seniman bela diri pemahaman baru tentang sekte sepanjang masa. Namun, tanpa pengakuan organisasi profesional, kata-kata tidak ada yang dihitung. Hanya panel data yang dihitung. Suara mendesing. 1 jam kemudian, lampu merah di langit bergabung menjadi awan. Cek, ini di sini lagi. Petik 2. Arah ini tampaknya, sekte Lingdao.
Apakah hari ini adalah hari yang baik untuk menggertak sekte peringkat Xuan? Tunggu sebentar, aku mendengar bahwa sekte Lingdao dan sekte sepanjang masa memiliki dendam sebelumnya. Mungkinkah? Ayo pergi dan lihat. Petik 2. Dalam sekejap, para seniman bela diri yang telah bubar dari sekte pedang misterius bergegas ke perbatasan sekte Lingdao tanpa henti. Seperti yang diharapkan, ketika mereka tiba di tempat kejadian, mereka melihat kapal perang kuno melayang di atas sekte dari jauh. Mulut mereka berkedut. Patriark sekte sepanjang masa benar-benar berusaha membalas dendam untuk keluhan terkecil. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, orang-orang dari Aula Jie datang lagi. Itu adalah orang yang sama dan orang yang sama. Kali ini, mereka telah mempelajari pelajaran mereka. Mereka melepaskan kesadaran mereka terlebih dahulu untuk mengamati situasi dan tidak segera masuk ke sekte Lingdao. Tidak mungkin. Orang yang bertanggung jawab atas Aula Jie melihat Jun Changqiao duduk di lapangan latihan dan menangis. Kenapa dia lagi? Dia Ken, bawahan itu berkata, apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Orang yang bertanggung jawab berkata, tentu saja kita akan menonton pertunjukan. Setelah ditipu oleh sekte pedang misterius sekali, dia tidak berencana untuk berdiri. Lagi pula, jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk memberikan kompensasi, bukankah dia akan ikut campur dalam urusan orang lain? Sejujurnya, Jun Changqiao telah memerintahkan Gui Ba untuk menyerang para ahli Aula Jie yang datang lebih dulu. Sifat situasinya sangat buruk. Jika situasinya berkembang lebih serius, Zenren Tonggu harus turun tangan. Namun, jika sekte pedang misterius mengaku kalah, masalahnya akan kecil. Alasan yang diberikan Jun Changqiao adalah karena dia berurusan dengan perseteruan Jianghu. Pihak-pihak yang terlibat memilih untuk memberikan kompensasi, jadi Aula Jie tidak punya alasan untuk ikut campur. Bukan tidak mungkin menggunakan dalih untuk membuat keributan, tetapi hasilnya tidak akan menyakitkan. Bagaimanapun, sekte sepanjang masa mendapat dukungan dari Zenren Tonggu. Jika mereka mengatakan bahwa mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka dan mencampuri urusan orang lain, tidak ada tempat untuk alasan. Tidak heran setelah menderita kerugian, penanggung jawab hanya bisa mengaum dan pulang untuk tidur. Mereka telah dipermainkan, terlalu cemberut, sekte Lingdao. Ekspresi Patriark Mo Kaiyin sedikit menarik. Setelah menghancurkan Medal of Honor, orang-orang di Aula Jie telah tiba tepat waktu. Tapi mengapa mereka semua menunggu di luar untuk menonton pertunjukan? Petugas Han, Mo Kaiyin berteriak, orang ini berkata bahwa dia ingin menghancurkan sekte Lingdaoku. Cepat masuk. Orang yang bertanggung jawab atas Aula Jie dengan nama keluarga Han menjawab, Patriark Mo, kami akan bertindak setelah dia menghancurkan sekte Anda. Petik 2, Mo Kaiyin hampir pingsan di tanah. Apa gunanya saya menghancurkan medali jika Anda hanya menyerang setelah menghancurkan sekte? Patriark Mo, petugas Han berkata dengan telepati, jangan salahkan saya karena tidak berperasaan. Hal utama adalah bahwa sekte pedang misterius meminta bantuan sebelumnya. Kami mengirim orang ke sini, tetapi Patriark Kiao memilih untuk menghabiskan uang untuk menyelesaikan masalah ini. Ini memalukan bagi saya, Aula Jie. Mo Kaiyin tiba-tiba mengerti. Jadi sinyal mara bahaya dilepaskan oleh sekte pedang misterius. Dia mengerti, orang ini pertama kali menargetkan Kiao Bailiu, dan sekarang dia menargetkannya. Dia jelas datang siap. Tunggu, petugas Han baru saja mengatakan, menghabiskan uang untuk menyelesaikan masalah ini. Desir, tiba-tiba, pikiran Mo Kaiyin menjadi sangat jelas. Dia buru-buru berkata, Jun Patriark, sekte Lingdao saya bersedia menggunakan uang untuk menyelesaikan keluhan antara kedua sekte. Puff, petugas Han, yang berada di kejauhan, muntah darah. Satu sekte pedang misterius, sekte Lingdao lainnya, menghancurkan medali kehormatan satu demi satu untuk meminta bantuan. Tetapi pada akhirnya, plotnya sama. Apakah mereka menganggap Aula Jie sebagai organisasi yang berwenang? Tanda pisah. PS, begitu saya menulis Gou Sheng, saya menulis dengan sangat cepat. Anda mungkin berpikir itu sangat lumpuh, tetapi saya benar-benar merasa tidak bisa berhenti. Kata-kata Dekan Han membangunkan Mo Kaiyin, dan dia memutuskan untuk menghabiskan uang untuk menyelesaikan dendamnya dengan sekte sepanjang masa. Baik, Jun Changqiao setuju. Kelemahan terbesar orang ini adalah dia serakah akan uang. Ketika dia datang, dia jelas ingin memberi pelajaran pada High Blade Profound Sect, tetapi ketika dia mendengar bahwa mereka akan membayar, dia segera berkompromi. Mendesah, lebih baik bersikap lunak jika memungkinkan. Dia, Tui, sistem tidak bisa menonton lagi. Bagaimana dengan ini? Jun Changqiao berkata,
saya bukan orang yang tidak masuk akal. Sekte mendalam pedang terbang membayar 1 miliar batu yang sangat dalam, jadi sekte mendalam pisau tinggi harus membayar jumlah ini. Dia tidak meminta terlalu banyak. Lagi pula, dalam pekerjaan ini, ada aturan. Sudut mulut Mo Kaiyin berkedut. Jun Patriark, miliaran ini terlalu banyak. Sekteku tidak bisa mengeluarkannya. Tidak apa-apa. Jun Changqiao menunjuk plakat dengan kata-kata, sekte mendalam pisau tinggi, dan berkata, aku akan menghancurkan ini, dan kamu dapat melepaskan 900 juta. Beberapa pembaca mungkin menambahkan dalam bab ini. Hancurkan, hancurkan dengan sekuat tenaga. Namun, Mo Kaiyin tidak setuju. Karena plakat dan martabat sekte yang sama dihancurkan, itu sama dengan diinjak dengan kejam di wajahnya. Di sini, aku akan memberi. Setengah jam kemudian, Mo Kaiyin keluar dengan beberapa cincin spasial. Ada banyak batu yang sangat dalam di dalamnya, tetapi dia tidak memiliki 1 miliar. Dia hanya bisa menggunakan inti kristal, biji dan barang-barang lainnya untuk menebusnya. Jun Changqiao mengambilnya dan berkata, dendam di antara sekte kita sudah selesai. Selesai berbicara, dia memimpin semua orang ke kapal perang dan pergi. Namun, saat dia terbang keluar dari gunung sekte mendalam pisau tinggi, dia berkata dengan keras, hari ini, sekte mendalam pedang terbang dan sekte mendalam pisau tinggi masing-masing memberi saya 1 miliar batu yang sangat dalam. Mulai sekarang, kita adalah sekutu. Siapapun siapa yang berani mempersulit mereka akan melawan sekte sepanjang masa. Suaranya berdesir di langit, dan bisa terdengar jelas dari jarak ribuan mil. Brengsek, sistem berkata dengan kaget, trik baru. Konflik antara Jun Changqiao dan dua sekte besar tidak besar, tetapi juga tidak kecil. Karena mereka bersedia memberi kompensasi, dia pasti harus memberi mereka beberapa manfaat. Adapun mengapa dia ingin melindungi mereka, itu juga terinspirasi oleh Medal of Honor. Apa yang dapat dilakukan oleh Aula Jie, dapat dilakukan oleh sekte sepanjang masa. Apa yang Aula Jie tidak bisa lakukan, sekte sepanjang masa masih bisa melakukannya. Petik 2, Mo Kaiyin berbaring tak berdaya di depan Aula. 1 miliar batu yang sangat dalam sebagai ganti beberapa kata yang bahkan tidak menggores gatal. Itu adalah kerugian besar. Dia melingkari pikirannya dan akan mengujinya di masa depan. Kapal perang kuno terbang keluar dari sekte mendalam pisau tinggi dan berhenti di dekat Diakon Han. Jun Changqiao, yang berdiri di haluan kapal, tersenyum tipis dan berkata, maafkan saya. Anda telah melakukan perjalanan yang sia-sia lagi. Petik 2, menurut pendapat saya, sebenarnya Jiehol Anda tidak perlu memberikan medali apapun, karena Anda tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya. Mungkin itu karena kebenciannya pada Jie Tang, tetapi orang ini tidak menunjukkan belas kasihan ketika dia berbicara. Setiap kata seperti pisau yang menusuk ke hati petugas Han. Anak nakal, perjalanan masih panjang, jangan terlalu sombong. Diakon Han mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak ada akhir dari jalan seni bela diri. Tidak ada yang tahu di mana ujungnya. Jun Changqiao berkata, semuanya secara bertahap akan menghilang di sungai panjang sejarah dan menjadi setitik debu yang tidak mencolok. Mendengar ini, semua praktisi bela diri mengagumi keberanian bocah ini. Dia benar-benar berani mengejek Jiehol yang akan dihancurkan suatu hari nanti. Bagaimana mungkin Diakon Han tidak mengerti? Dia mencibir dan berkata, Han ini tidak ingin melihat Jun Patriark menjadi setitik debu di sungai panjang sejarah. Jangan khawatir, Jun Changqiao berkata, setidaknya sebelum kamu. Aku bercanda. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, sekte ini masih memiliki beberapa urusan internal untuk diurus, jadi saya akan pergi dulu. Cukup, kapal perang kuno berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Melihat bayangan yang memenuhi langit, Deacon Han mengepalkan tinjunya dengan marah dan berkata, bocah, sebaiknya jangan biarkan apapun jatuh ke tangan Aula Jieku. Kalau tidak, bahkan Zenren Tonggu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Petik 2, Ding, berhasil mengunjungi SWOT Mystic Sect dan Sharp Blade Mystic Sect, 2 Mystic Sect. Memperoleh 1000 poin reputasi sekte. Petik 2, Ding, poin reputasi sekte, 1000. Petik 2, dalam perjalanan kembali ke sekte, Jun Changqiao mendengar pemberitahuan itu dan berkata dengan terkejut, mengapa saya mendapatkan poin reputasi? Ini sangat sederhana. Sistem berkata, sekte perlu berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, sehingga poin reputasi tuan rumah akan meningkat secara alami ketika Anda mengunjungi mereka. Apakah begitu? Mata Jun Changqiao berbinar dan berkata, saya harus berkomunikasi lebih banyak dengan sekte lain di masa depan. Petik 2,
Sistem tidak bisa berkata-kata. Apa artinya menggertak atau memeras untuk membuat pihak lain takut dan dengan demikian meningkatkan reputasi dan prestise sekte? Jika mereka tidak sering berkomunikasi, mereka pasti akan menjadi sasaran cemoohan. Di gua yang ekstrim, suara mendesing. Zenren Tonggu tiba-tiba mendorong semua bidak catur di papan catur keluar. Qiye yang sempurna, yang sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya, berdiri dan meraung, apakah kamu tidak terlalu berani dengan ketidakberdayaanmu? Tepat saat dia akan menang, dia mendorong papan catur keluar. Siapa yang tahan dengan ini? Teman lama, Zenren Tonggu berkata dengan ekspresi serius, saya merasa tidak nyaman. Saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Masato Kitano, yang masih marah, dengan cepat menjadi serius dan berkata, mungkinkah itu leluhur iblis? Apa yang akan terjadi? Petik 2. Aku tidak tahu. Zenren Tonggu berkata, aku semakin gelisah. Mungkinkah muridmu mendapat masalah besar lagi? Kata Masato Kitano. Tidak, Zenren Tonggu berkata dengan pasti, terakhir kali, ketika anak itu dikelilingi oleh berbagai sekte, pertanda buruk tidak sekuat kali ini. Masato Kitano berpikir keras. Jun Changqiao mencuri telur dari berbagai sekte, yang menyebabkan krisis yang cukup besar. Kegelisahan kali ini bahkan lebih besar dari sebelumnya, jadi masalahnya pasti lebih serius. Itu pasti ada hubungannya dengan leluhur iblis. Wosh, wosh wosh. Angin dingin bertiup, dan awan gelap berkumpul. Zenren Tonggu dan Masato Kitano mendongak dan berkata serempak, dunia akan segera berubah. Di tempat budidaya terpencil, sosok Anggun duduk bersila di atas platform batu, rambutnya terurai ke bawah. Karena punggungnya menghadap kamera, mereka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mereka hanya bisa memastikan bahwa itu adalah seorang wanita. Menguasai, sebuah suara tua datang dari luar. Pada saat ini, kamera perlahan bergerak ke depan. Dia adalah seorang wanita berusia awal 20-an. Kecantikannya bisa digambarkan sebagai sangat indah, tapi itu akan sedikit meremehkan. Lu Qianqian juga sangat cantik, tetapi dibandingkan dengan dia sedikit kurang menarik. Itu terutama dalam hal temperamen. Penampilan dan temperamen Huaros tidak kalah dengan wanita ini, tetapi keindahan keduanya berbeda, masing-masing dengan konsepsi artistik mereka sendiri. Apa itu? Alisnya sedikit berkerut, yang membuatnya terlihat semakin cantik. Suara itu familiar. Ya, itu adalah permaisuri Ling Yao. Karena dia dalam pengasingan, awan yang berkumpul di wajahnya tidak ada, dan penampilan aslinya akhirnya terungkap. Cek-cek, mantan pacar Ye Xingchen. Dia benar-benar menakjubkan. Menguasai. Orang tua bungkuk itu berkata, cuaca di luar berubah. Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Oh, permaisuri Ling Yao mengangguk dan melambaikan tangan kanannya dengan lembut. Pesona formasi muncul di dinding dan memproyeksikan layar cahaya. Awan gelap berkumpul di langit, seolah-olah setengah dari dunia atas terselubung di dalamnya. Tanda pisah. PS 5. Saya menggunakan steroid. Aku pasti akan lemah besok. Awan gelap menutupi setengah dari alam atas, dan suasana berangsur-angsur menjadi suram. Kenapa cuaca tiba-tiba berubah? Di sekte sepanjang masa, para murid yang sibuk atau berkultivasi menatap awan gelap dengan bingung. Ledakan, guntur dan kilat menyambar, dengan singkat menerangi segalanya. Jun Changqiao berjalan keluar dari aula utama dan berkata, ada guntur, hujan. Kemasi pakaianmu. Kata-katanya mengingatkan para murid bahwa masih ada pakaian dan selimut di halaman, jadi mereka bergegas kembali untuk berkemas. Suasana di sekte itu benar-benar berbeda dari suasana muram. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi berjalan mendekat dan mengerutkan kening. Situasinya tidak bagus. Hanya hujan, apa yang buruk tentang itu? Itu umum untuk cuaca menjadi tidak normal di dunia seni bela diri. Jun Changqiao tidak akan merasa aneh jika salju, hujan es, atau bahkan magnetit jatuh pada hari yang cerah, apalagi hujan. Gu Zhaoxi berkata, saya tidak bisa mengatakannya. Situasinya mirip dengan Zenren Tonggu. Dia merasa tidak nyaman, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Jangan terlalu banyak berpikir. Jun Changxiao menepuk pundaknya dan berkata, tunggu sampai pil revolusi pertama disempurnakan. Anda harus membantu saya menguji obatnya dengan benar. Petik 2, Gu Zhaoxi bertanya, apakah itu berbahaya? Saudara laki-laki. Jun Changqiao berkata dengan serius, kamu harus percaya pada kemampuan Hall Master Wei dan Hall Master Miao. Gu Zhaoxi hancur di dalam hatinya. Kegelisahan di hatiku bukan karena cuaca, tapi karena pil. Aula kedokteran. Penatua Wei menggelengkan kepalanya dan berkata,
banyak ramuan yang tercatat dalam resep pil ada 100.000 tahun yang lalu. Mereka sudah punah sekarang. Bisakah kamu menemukan penggantinya? Jun Changqiao bertanya. Ada banyak herbal di dunia. Mungkin ada beberapa dengan atribut yang sama atau kerabat jauh. Ini, Penatua Wei berkata, itu tergantung pada Hall Master Miao. Bukan masalah besar baginya untuk menanam tumbuhan beracun, tetapi dalam hal profesionalisme, dia jelas tidak sebaik Miao Saifeng, yang berurusan dengan racun. Memukul, di Poison Refinery Hall, buku-buku kuno yang tebal diletakkan di atas meja. Miao Saifeng menyilangkan tangannya dan berkata, saya telah menemukan lusinan herbal yang dapat digunakan sebagai pengganti. Profesional, Jun Changqiao mengacungkan jempolnya. Namun, Miao Saifeng berkata dengan serius, toksisitas ramuan ini terlalu kuat. Jika kamu menggabungkannya menjadi pil, kamu pasti akan mati di tempat. Ketika dia mengatakan ini, Gu Zhaoxi, yang baru saja kembali ke kediamannya, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia berpikir dalam hati, perasaan gelisah itu semakin kuat. Kamu akan mati jika kamu mengambilnya ketika kamu berada di alam yang lebih tinggi. Ya, petik 2, petik 2. Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, bahkan jika itu tidak dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat kultivasi para murid, itu dapat digunakan sebagai racun. Saat menghadapi musuh, Gou Sheng tidak peduli dengan metodenya. Tentu saja, jika pil yang terbentuk pada kecepatan putaran pertama berubah menjadi racun, pembangkit tenaga listrik pasti tidak akan cukup bodoh untuk memakannya. Dengan demikian, mereka masih berharap dapat menggunakannya untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Ini adalah masalah teknis yang membutuhkan waktu untuk dipelajari. Misalnya, untuk membuat Diablo dikendalikan oleh jiwa, itu juga membutuhkan teknik mutlak untuk ditingkatkan. Ah, di aula Arai, lelaki tua Taixuan menjambak rambutnya dan meraung, kepalaku akan meledak. Mendesah, Zhen Dejun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebagai staf teknis dalam penelitian kolaboratif, jika bukan karena zat penumbuh rambut, rambutnya akan rontok karena terlalu banyak menggunakan otaknya. Penatua Agung, Sangguan Xinyao berkata, karena Patriark mengatakan bahwa seni surgawi suci tempering jiwa dapat mengeluarkan jiwa dari tubuh, mengapa kita tidak menunggu seseorang berhasil sebelum memperbaikinya? Betul sekali, pria tua Taixuan itu menepuk dahinya dan berkata, mengapa aku tidak memikirkan itu? Dia sekarang sepenuhnya mengandalkan intuisinya. Jika seseorang dapat mencapai jiwa keluar dari tubuh dan bekerja sama dengan penelitian, mereka pasti akan dapat menemukan titik kuncinya. Jun Changqiao telah mendistribusikan seni surgawi suci tempering jiwa. Para murid semua bekerja keras untuk mengolahnya, tetapi seni bela diri penguatan jiwa semacam ini lebih mendalam. Itu juga akan membutuhkan waktu untuk memahaminya. Di dalam ruangan, He Wudi duduk bersila di tempat tidur dan berhasil mengolah seni surgawi suci tempering jiwa. Dia telah mengembangkan seni bela diri ini selama beberapa hari. Setiap kali dia memahami sesuatu, seolah-olah dia telah membuka pintu ke dunia baru. Bukannya dia belum pernah mengembangkan teknik kultivasi mental tipe jiwa sebelumnya, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan seni surgawi suci tempering jiwa. Karena itu, dia sangat yakin bahwa itu pasti terkait dengan 7 sage mendalam. Ye Xingchen juga berkultivasi. Teknik kultivasi mental ini memperkuat jiwa. Karena itu, dia bukan satu-satunya yang diuntungkan. Jiwa Ahniu, yang tersembunyi di bagian terdalam, juga diuntungkan. Tentu saja, Jun Changqiao juga akan mengolah seni surgawi suci tempering jiwa setelah dia selesai dengan urusan sekte. Bagaimanapun, ranahnya saat ini lebih fokus pada jiwa. Kalau tidak, bahkan jika dia bertarung dengan tubuh fisiknya, dia mungkin terpengaruh oleh kekuatan roh yang sebenarnya. Hujan mulai turun di luar. Hujannya tidak deras, tapi akan berlangsung selama beberapa hari. Semakin banyak awan gelap melayang dari jauh. Seolah-olah ada ribuan tentara dan kuda. Sebagian besar murid memilih untuk berkultivasi di dalam ruangan atau menyibukkan diri. Oleh karena itu, sekte sepanjang masa tampak sangat damai. Desir, di lingkungan yang gelap, sepasang mata tiba-tiba terbuka. Mereka dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Suara rendah dan suram terdengar. Karena gadis itu adalah murid dari sekte sepanjang masa, yang hebat ini akan membuat sekte ini tidak ada lagi. Siapa ini? Leluhur iblis yang baru saja dihidupkan kembali. Tubuh iblisnya telah dicuri oleh seorang gadis. Bahkan jika dia berada di pengasingan untuk memulihkan diri, dia masih tidak bisa menelan kemarahan ini. Karena itu, dia harus merebutnya kembali. Dia sudah menandatangani kontrak abadi. Bagaimana dia bisa merebutnya kembali? Itu sangat sederhana. Selama gadis itu mati,
fisiknya akan memasuki keadaan tanpa pemilik. Sebagai pemilik sebelumnya, dia bisa dengan mudah mewarisinya. Dengarkan perintahku, leluhur iblis berkata dengan dingin, sebarkan berita. Ya, keempat tetua berjubah hitam menerima perintah dan meninggalkan ruang rahasia. 10 sekte abadi teratas harus sangat waspada terhadap tubuh iblis suci bawaan leluhur ini. Jika mereka tahu bahwa seorang gadis mendapatkannya, mereka pasti akan memikirkan cara untuk membunuhnya. Kekeke. Di dunia luar, awan gelap masih menyelimuti setengah dari domain atas. Teman lama, Zenren Tonggu, yang berdiri di gua tempat tinggal, berkata dengan ekspresi serius, perasaan gelisah semakin kuat. Petik 2, Masato Kitano mogok. Bencana macam apa yang akan terjadi? Kamu sudah gelisah selama berhari-hari. Puci. Pada saat itu, seekor bangau terbang. Itu mengibaskan air hujan di tubuhnya dan mengirimkan informasi ke tuannya. Ini buruk. Ekspresi Masato Kitano berubah drastis. Sesuatu yang besar telah terjadi. Jantung Zenren Tonggu berdetak kencang. Apa yang terjadi? Seorang murid di sekte muridmu telah memperoleh tubuh iblis suci Conate. Seluruh domain atas membicarakannya sekarang. Petik 2. Mata Zenren Tonggu melebar. Kemudian, dia mencengkeram dadanya dan berkata, kegelisahan yang kuat akhir-akhir ini adalah karena pria itu. 100.000 tahun yang lalu, leluhur iblis mengandalkan tubuh iblis suci Conate untuk melawan 10 sekte abadi teratas. Sekarang setelah fisik ini muncul kembali, mereka pasti tidak akan mentolerir keberadaannya. Aku takut, hei, kemana kamu pergi? Petik 2. Omong kosong, tentu saja, aku akan pergi ke sekte sepanjang masa. Suara mendesing, Zenren Tonggu sudah terbang keluar dari gua tempat tinggal. Masato Kitano buru-buru mengikutinya. Pada saat yang sama, dia tidak lupa untuk menghubungi teman-temannya. Lagi pula, begitu 10 sekte abadi menerima berita itu, mereka pasti akan mengirim pasukan mereka ke Gunung Abadi Fengqi. Situasinya pasti akan jauh lebih serius dari sebelumnya. 300.000 tahun yang lalu, leluhur iblis dan pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte surgawi utama bertempur di Laut Barat selama beberapa hari dan malam. Seluruh proses dapat digambarkan sebagai bumi menghancurkan dan bumi menghancurkan. Ini jelas merupakan pertempuran paling klasik sejak zaman kuno. Itu bahkan dicap sebagai pertempuran paling kuat oleh para sejarawan. Tentu saja, leluhur iblis mampu bertarung 1 lawan 10 karena tubuh iblis suci bawaannya. Ada fisik yang tak terhitung jumlahnya di dunia atas, tetapi tidak ada catatan rinci tentang fisik ini. Tampaknya muncul entah dari mana. Setelah leluhur iblis jatuh, tubuh iblis suci Conate menghilang dari dunia. Itu belum diwarisi oleh siapapun sampai hari ini. Ada desas-desus bahwa jika ada yang bisa mewarisi fisik ini, mereka bisa mencapai ketinggian leluhur iblis. Mereka bahkan bisa melangkah ke langkah ketiga dan mencapai negara rahasia surgawi tertinggi. Rumor hanya rumor, seniman bela diri biasanya tidak membawa mereka ke hati. Selain itu, sudah begitu lama sehingga mereka sudah lama melupakannya. Meskipun disebutkan sesekali, itu hanya topik pembicaraan. Tapi siapa yang mengira bahwa hanya dalam 1 hari, berita tentang seorang murid sekte sepanjang masa yang mewarisi tubuh iblis suci Conate menyebar ke seluruh dunia atas. Seniman bela diri dari semua lapisan masyarakat mulai membahasnya. Kudengar itu yang paling lengkap. Penampilan fisik seperti itu mungkin berarti bencana. Dalam 100.000 tahun, seniman bela diri dari dunia atas telah menganggap suku iblis sebagai penjahat mutlak. Apapun yang berhubungan dengan mereka akan dianggap sebagai kutukan. Aula Jie mungkin akan mengambil tindakan. Sekte sepanjang masa mungkin akan mendapat masalah. Belum tentu, selama mereka menyerahkan murid dengan tubuh iblis suci bawaan, Aula Jie seharusnya tidak mempersulit mereka. Bagaimanapun, mereka mendapat dukungan dari Zenren Tonggu. Mereka benar-benar tidak bisa menerima murid secara acak. Kalau tidak, itu akan dengan mudah membawa bencana ke sekte. Di ruang makan penginapan, seniman bela diri dari semua lapisan masyarakat sedang berdiskusi. Suara mendesing. Seorang pria parubaya yang duduk di sudut berdiri dan mengenakan jaket putih. Dia membawa peti mati batu di sampingnya dan berjalan keluar, bergumam, liburan selalu singkat. Ryusin, semua orang berseru. Pada awalnya, mereka bingung mengapa orang ini membawa peti mati. Baru setelah mereka melihat pakaian khasnya, mereka menyadari bahwa dia adalah salah satu dari 3 pembasmi iblis di Aula Jie. Melangkah, Ryusinan berjalan keluar dari penginapan, menggaruk rambutnya yang berantakan dan bertanya, di mana Gunung Abadi Phoenix Park. Setelah berita tentang tubuh iblis suci bawaan menyebar, dia tidak menerima pemberitahuan apapun dari Aula Jie. Namun, sebagai pembasmi iblis,
dia harus bergegas secepat mungkin karena murid dengan tipe tubuh ini sangat berbahaya. Dia dengan santai meraih seorang pejalan kaki dan bertanya, "Saudaraku, di mana Gunung Abadi Phoenix Park?" Tenggara, terima kasih." Ryu Sinan membawa sarkofagus dan pergi. Seniman bela diri yang memimpin jalan mogok dan berkata, "Saudaraku, kamu pergi ke arah yang salah." Seluruh alam atas sedang berbicara tentang tubuh iblis suci bawaan. Secara alami, Badan Intelijen Aula Gerimis adalah yang pertama menerima berita itu dan mengirimkannya ke sekte tersebut. Sudah berakhir. Gu Zhaoxi mondar-mandir di aula, wajahnya penuh kekhawatiran. Jika berita tentang Yao Mengying yang mewarisi tubuh iblis menyebar di alam atas, itu pasti akan membawa krisis besar. Tidak heran dia merasa tidak nyaman selama ini. Berhenti berputar, Jun Changqiao berkata, "Kepalaku berputar." Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi berhenti dan mogok. Berita telah menyebar ke seluruh alam atas, 10 sekte abadi besar pasti akan tahu. Ketika saatnya tiba, mereka pasti akan mengirim ahli untuk membunuh kita. Mengapa kamu tidak khawatir sama sekali? Jika aku khawatir, jika itu bisa menyelesaikan masalah, kita berdua bisa berkeliaran di sana bersama-sama, kata Jun Changqiao. Tidak, Gu Zhaoxi berkata, "Saudaraku, ayo cepat lari. Jika itu hanya menarik orang-orang dari Realm Hall, itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar. Namun, 10 sekte abadi besar tidak bisa dianggap enteng. Jika mereka benar-benar datang, itu pasti akan berakhir. Lari." Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudaraku, kamu sudah lama berada di sekte ini. Apakah kamu tidak tahu prinsip pertama sekte sepanjang masa?" Gu Zhaoxi buru-buru mengeluarkan buku catatan kecil dan membolak-balik prinsip pertama yang tercatat di dalamnya. "Abang saya, sekte kami memiliki banyak prinsip pertama. Yang mana yang kamu bicarakan?" "Qingyang," Jun Changqiao berkata, "beritahu pamanmu apa prinsip pertama." Li Qingyang berkata dengan keras, "Jadilah pria yang berkarakter besi dan pantang menyerah, dan lakukan hal-hal yang berkarakter besi dan pantang menyerah." Gu Zhaoxi segera mengerti, saudaranya tidak berencana untuk lari. Dia berencana untuk menghadapi badai yang akan datang. "Oke, kalau begitu mari kita lawan mereka." Meskipun nada mereka terdengar berani, tubuh mereka benar-benar terkulai. Lagi pula, ketika mereka memikirkan 10 sekte abadi besar, mereka merasa tidak memiliki peluang untuk menang. "Semua orang di sekte, dengarkan." Jun Changqiao berjalan keluar dari aula utama dan berkata dengan keras, "Masukkan kewaspadaan tingkat pertama." Ya, suara para murid dipenuhi dengan kekuatan yang pantang menyerah. Seketika, awan gelap yang telah berkumpul di atas sekte selama beberapa hari terguncang. Suara mendesing. Di puncak Satria Perang, sejumlah besar murid dengan cepat bergegas keluar dari tempat tinggal mereka dan memasuki kokpit Diablo. Mereka berhasil diaktifkan dan siap bertarung kapan saja. Berdengung, di luar sekte, berbagai formasi yang biasanya tersembunyi dalam kegelapan berangsur-angsur muncul. Ini semua diatur oleh Aula Formasi. Setelah Tetua Taixuan menambahkan, mereka memiliki pertahanan dan kekuatan destruktif yang sangat tinggi. Mereka bisa disebut garis pertahanan kedua. Berbagai puncak dan aula semuanya memasuki mode pertempuran. Lu Qianqian, Xiao Ziji, dan murid inti lainnya, apakah mereka berada dalam pengasingan atau pelatihan di alam rahasia, semua berjalan keluar dan berkumpul di puncak utama. Sekte sepanjang masa seperti singa tidur di bawah awan gelap. Sekarang, setelah perintah Jun Changqiao, dia tidak hanya bangun, tetapi juga berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Begitu singa timur bangun, seluruh dunia akan gemetar. Kepala keluarga, Sue Rengui berkata, Diablo telah diaktifkan sepenuhnya. Kepala keluarga, Zhen Dejun berkata, semua formasi gunung surgawi kuno telah diaktifkan. Jun Changqiao duduk di luar aula utama dengan jubah sage besar menutupi tubuhnya. Dia melihat para murid yang sedang menunggu dengan sungguh-sungguh di lapangan latihan. Dia awalnya ingin memberikan pidato, tetapi dia merasa itu agak klise, jadi dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Oli! Oli! Oli!" Meskipun para murid tidak tahu apa arti kalimat ini, karena itu berasal dari Patriark, pasti ada artinya, jadi mereka mengikutinya. Patriark, Yao Mengying berjalan dengan kepala tertunduk dan berkata, "Apakah saya melibatkan sekte itu?" Dia sudah tahu bahwa berita tentang tubuh iblis suci Conatenya telah menyebar di alam atas. Sekte itu pasti akan menjadi sasaran sekte besar, jadi dia menyalahkan dirinya sendiri. Gadis, Cross of Flowers muncul di belakang Yao Mengying dan meletakkan tangan di bahunya. Dia tersenyum dan berkata, "Beberapa hal ditakdirkan untuk terjadi.
Jangan menanggung semua masalah sendirian. Cek, Jun Changqiao menoleh. Dia awalnya ingin mencerahkan Yao Mengying, tetapi wanita ini mengalahkannya. Tuan, apapun yang terjadi, semua orang akan bersamamu. Cross of Flowers memandang Jun Changqiao dan berkata, apakah saya benar? Suami, petik 2. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao memalingkan wajahnya ke satu sisi, tetapi dia masih mengeluarkan suara dari lubang hidungnya. Kesombongannya bahkan lebih serius daripada Ye Xingchen. Berdengung, berdengung. Tiba-tiba, berbagai formasi garis pertahanan kedua tiba-tiba berhenti beroperasi. Kemudian, formasi pelindung sekte dari garis pertahanan pertama juga menghilang. Ledakan, bayangan hitam jatuh ke tanah, dan kemarahan mengerikan meraung. Menguasai, Jun Changqiao berkata dengan gembira. Gu Zhaoxi dan raksasa hitam putih menghela napas lega. Dengan pembangkit tenaga listrik teratas ini, mereka seharusnya jauh lebih aman. Desir, pada saat ini, Zenren Tonggu bergegas dan meraung tak terkendali. Dosa apa yang saya lakukan di kehidupan masa lalu saya untuk memiliki murid seperti Anda? Masato Kitano, yang bergegas mendekat, buru-buru memeluknya dan menariknya kembali. Dia berkata dengan nada mediasi, tenang, tenang. Menguasai, Jun Changqiao menyeka ludah dari wajahnya dan menangis. Aku tidak menyebabkan masalah. Tanda pisah. PS, saya punya beberapa hal yang harus dilakukan hari ini, jadi saya mengakhiri bab terakhir kemarin untuk membuka jalan.